Welcome to Medan. Medan is the third largest city in Indonesia, behind Jakarta and Surabaya. Agung Podomoro Land, presenting Podomoro City Deli Medan, inspired by Podomoro City, Jakarta. This mega project has an integrated development on 5.2 hectares of land, consisting of condominiums, apartments, an office tower, a luxurious shopping mall, and a hotel. The most spectacular superblock in Medan, Podomoro City Deli Medan. Halo pemirsa, apa kabar? Senang sekali pada kesempatan kali ini saya Dewi Kumala menyapa langsung dari Gedung Soho Podomoro City, Jakarta. Semoga semua dalam keadaan baik dan juga sehat tentunya. Pada kesempatan kali ini saya akan menyapa Bapak dan Ibu sekalian dan juga seluruh masyarakat luas yang menyaksikan tayangan ini, baik melalui sosial media dari Agung Podomoro Land, Tribun Medan, dan juga mungkin Podomoro City Deli Medan. Apa kabar? Semoga semua dalam keadaan baik dan juga bahagia tentunya. Nah, sebelum memulai acara terlebih dahulu, saya informasikan Bapak dan Ibu sekalian bahwa saat ini saya dan juga seluruh pengisi acara, seluruh kru dan juga narasumber, kita semua tetap menerapkan protokol kesehatan. Kita sudah melakukan swab antigen terlebih dahulu sebelum acara dan tentu saja kita sudah divaksin 2 kali. Dan kembali kami ucapkan selamat datang dalam acara World Class Modern Living at Podomoro City Deli Medan. Dan tentunya acara kita pada kesempatan kali ini tentu saja merupakan sebuah bentuk komitmen nyata dari Agung Podomoro Land untuk terus menjadi katalisator tentu saja dalam percepatan pemulihan ekonomi nasional. Karena kita tahu bahwa Agung Podomoro Land selama kurang lebih 2,5 tahun terakhir, meskipun kita semua dalam keadaan pandemi, namun tetap Agung Podomoro Land dengan komitmennya kita tetap membangun meskipun dalam keadaan pandemi. Salah satunya adalah proyek dari Kota Podomoro Tenjo yang diluncurkan tepat pada waktu pandemi ya, tanggal 17 Agustus 2020. Dan pada kesempatan kali ini nantinya kita akan berbincang-bincang bersama dengan narasumber kita, ada 3 orang. Dan tentunya kalau kita lihat proyek-proyek dari Agung Podomoro Land ini memang dari Sabang sampai Merauke, tidak hanya di Pulau Jawa saja. Nah, untuk itu hari ini kami akan mengajak Bapak dan Ibu sekalian untuk melihat seperti apa prospek investasi khususnya untuk di Pulau Sumatera. Saya akan mengajak Bapak dan Ibu sekalian untuk jalan-jalan ke Kota Medan. Nah, khususnya ini kita akan mengajak Bapak dan Ibu sekalian untuk menuju ke Podomoro City Deli Medan, sebuah kawasan super blok dengan fasilitas super premium, tentu saja persembahan dari Agung Podomoro Land. Nah, sebelum nanti kita akan berbincang-bincang bersama dengan ketiga orang narasumber, terlebih dahulu saya akan mengajak Bapak dan Ibu sekalian untuk menyaksikan video progres dari unit bisnis Agung Podomoro Land dalam tayangan berikut ini.
Ya, tadi baru saja kita saksikan bersama video yang berisi kompilasi dari progres unit bisnis dari Agung Podomoro Land. Ada banyak sekali yang mungkin saya bisa sebutkan beberapa saja. Ada Kota Kertabumi, kemudian ada Podomoro Golf View, kemudian ada juga lagi Bukit Podomoro Jakarta, kemudian Podomoro Park Bandung, dan juga Kota Podomoro Tenjo. Ada banyak sekali, namun seperti tadi telah saya ungkapkan bahwa komitmen nyata dari Agung Podomoro Land tidak hanya membangun di Pulau Jawa saja, namun juga kita membangun dari Sabang sampai Merauke. Dan hari ini kita akan mengajak Bapak dan Ibu sekalian untuk mengetahui lebih dalam lagi seperti apa prospek investasi khususnya untuk di Pulau Sumatera, di Kota Medan. Kita akan jalan-jalan menuju ke Podomoro City Deli Medan. Namun sebelumnya kita akan berbincang terlebih dahulu mengenai sukses story seperti apa komitmen dari Agung Podomoro Land selama 2,5 tahun meskipun dalam keadaan pandemi tetap menjadi booster untuk katalisator dari pemulihan ekonomi nasional. Untuk itu langsung saja saya akan mempersilahkan narasumber kita yang pertama untuk berbincang bersama dengan kita. Bapak dan Ibu, langsung saja kita sambut Marketing Director Agung Podomoro Land, Bapak Agung Wirajaya. Halo. Apa kabar Pak Agung? Sehat selalu, silakan. Ya. Wah, ini sebelumnya selamat ya Pak ya. Ini benar-benar Agung Podomoro Land menunjukkan komitmen nyatanya selama 2,5 tahun dalam keadaan pandemi. Kalau boleh dibilang dalam keadaan badai ya Pak ya. Tapi terus membangun, terus melaunching meskipun dalam keadaan pandemi. Mungkin Bapak ingin menceritakan Pak seperti apa? Saya izin buka masker silakan. ya, biar suaranya juga lebih enak kedengaran. Nah, terus terang Mbak Dewi, seperti yang tadi kita sama-sama lihat tadi di video kompilasi tentang progress project, betul sekali memang sejak 2 tahun terakhir ini kita semua di seluruh Indonesia bahkan di seluruh dunia sedang mengalami pandemi ya, di mana semua bisnis tidak hanya industri properti terdampak karena pandemi ini. Nah, tetapi yang luar biasanya kami tetap melakukan komitmen kami ya, kami tetap mendelivery produk-produk kami sesuai dengan komitmen dan janji kami untuk serah terima tepat waktu, kemudian serah terima dengan kualitas yang baik ya, dan kemudian dengan fasilitas yang baik juga. Nah, oleh sebab itu walaupun dalam kondisi pandemi tetap kami melakukan kerjanya. Nah, terus terang ini adalah sebuah komitmen dari Agung Podomoro Land ya, karena kalau kita lihat dari sejarah perusahaan ya, Agung Podomoro Land ini sudah berumur 53 tahun ini, dan seperti tadi yang Mbak Dewi sampaikan 53 tahun kami membangun negeri, produk-produknya sudah tersebar hampir di seluruh kota-kota besar di Indonesia ya. Nah, mungkin saya cerita sedikit dari slide yang saya siapkan ya, tentang portfolio dari Agung Podomoro Land. Bisa slide-nya? Ya, karena oke. Nah, ini jadi kalau kita lihat Mbak Dewi di screen, kita lihat ada peta Kota Jakarta yang sebelah kiri, ya, terus kemudian yang di tengah itu adalah Kalimantan Timur, provinsi, yang di kanan adalah Indonesia. Nah, memang betul kami mengawali bisnis propertinya adalah di Jabodetabek, sehingga banyak sekali dot-dot berwarna-warni yang tersebar di Kota Jakarta. Nah, di bawahnya itu adalah legend dari warna dot-dot tersebut ya. Kalau kita lihat yang di kotak merah itu, di situ ada list dari portfolio properti kami, yaitu apartemen ya. Di situ ada sekitar 19 apartemen. Terus kemudian di sebelahnya ada yang warna hijau ya. Itu ada landed house ya, terus kemudian warna hijau muda itu ada super block ya, terus kemudian yang warna orange, yang warna orange itu apartment, terus yang kemudian yang warna biru itu adalah mixed use. Nah, kita lihat inilah penyebaran produk-produk Agung Podomoro Land yang sudah ada di skala nasional ya. Tadi Mbak Dewi bilang hari ini kita bicara tentang pengembangan yang ada di Kota Medan di Pulau Sumatera. Oke, next. Nah, 2 tahun terakhir penuh tantangan Mbak Dewi ya. 2020. Tapi tetap optimis ya Pak ya? Tetap optimis. Karena kami percaya bahwa di balik setiap tantangan itu pasti ada peluang ya. Jadi tantangan ini belum selesai ya, walaupun memang pandemi ini sudah di ujung, sebentar lagi akan menjadi endemi, tapi tetap tahun 2022 ini masih penuh tantangan. Tapi kami melihat peluang ya. Jadi dalam 2 tahun terakhir pada saat pandemi ini
banyak sekali yang berubah Mbak Dewi ya, kebiasaan-kebiasaan orang ya, terus kemudian cara dan perilaku masyarakat dalam melihat sebuah kehidupan itu lebih fokus kepada masalah kesehatan ya. Sehingga dampaknya juga mereka melihat properti sebagai sebuah kebutuhan mereka untuk tinggal maupun untuk investasi itu juga berubah. Ya, orang untuk tinggal sekarang lebih memilih ruang terbuka lebih banyak ya, kemudian sirkulasi udaranya di properti pilihan mereka yang lebih baik, kemudian paparan cahaya matahari yang lebih banyak dan lain-lain seperti itu ya. Oke, next. Nah, jadi jauh sebelum pandemi sebenarnya Agung Podomoro juga selalu menghadirkan produk-produk yang berkualitas dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Jadi memang sebelum kami hadir di sebuah pengembangan ya, kami selalu melakukan research yang mendalam ya. Karena kami ingin tahu kebutuhan masyarakat di daerah itu apa sih gitu. Sehingga benar-benar dengan preferensi pasar yang kami absorb, yang kami terima itu, kami membuat produk yang sesuai sehingga tidak heran di mana kami meluncurkan proyek-proyek yang ada di kota-kota tersebut itu bisa langsung diserap pasar karena memang sesuai dengan harapan, dengan kebutuhan dan juga marketnya ya Pak ya. Betul sekali Mbak Dewi ya. Nah, jadi itu yang kami lakukan sehingga banyak sekali stakeholders atau rekan-rekan kami ya, partner kami juga melihat bahwa memang Agung Podomoro ini smart gitu, sehingga mereka memberi julukan kepada kami Agung Podomoro itu smart developer. Dan gitu. juga saya lihat banyak juga proyek-proyek dari Agung Podomoro Land ini memang membangun kawasan juga ya Pak Betul sekali ya. Oke, next slide please. Nah, kemudian Agung Podomoro juga melihat 2 tahun pandemi ini banyak sekali dinamika dan pembelajaran hal-hal baru ya. Jadi bagaimana caranya dalam kondisi pandemi waktu itu pas lagi hot-hotnya kita nggak boleh ketemu sama prospek kami, calon konsumen ya. Akhirnya kami berpikir bagaimana caranya bisa menjual properti tanpa harus ketemu langsung dengan prospek kami. Nah, itu kan sesuatu pembelajaran hal baru ya. Dan banyak sekali selain itu hal-hal yang kami temukan dan justru kami menjadi sangat apresiasi sekali dengan teknologi ya. Nah, walaupun nanti setelah pandemi berakhir, tapi teknologi ini sudah sangat banyak membantu kami pada saat dulu kondisi penuh tantangan dan kami akan terus lakukan juga ya. Nah, jadi Agung Podomoro terus bergerak ya, berinovasi ya dengan menghadirkan proyek-proyek baru dan pengembangan-pengembangan dengan inovasi tadi di depan di proyek-proyek existing maupun proyek-proyek yang akan datang, sehingga kami selalu mengikuti keinginan pasar ya. Next. Nah, kemudian sebagai market leader, Mbak Dewi, Agung Podomoro juga berkomitmen untuk menjadi booster. Nah, boosternya di sini booster percepatan pemulihan ekonomi Indonesia ya. Nah, saya yakin sekali Mbak Dewi hari ini kita sudah di ujung pandemi yang akan menjadi endemi. Betul. Itu karena banyak sekali pemirsa sudah di booster ya. Jadi booster vaksin booster yang kita terima sama-sama itu adalah percepatan untuk pemulihan kesehatan. Dan Agung Podomoro kami berkomitmen menjadi booster percepatan pemulihan ekonomi dengan membangun proyek-proyek yang terbaik dan terbaru. Dan ini kita lihat juga proyek-proyeknya tidak hanya di Pulau Jawa ya Pak ya, ada yang di Medan, kemudian juga tidak hanya di Jakarta juga, ini ada di Karawang juga ya Pak ya. Betul sekali Mbak Dewi. Nah, kalau kita lihat nih ya, Podomoro City Deli Medan itu pada saat 2 tahun terakhir ini justru melakukan serah terima unit-unitnya gitu. Bahkan ya, mallnya itu menjadi mall yang paling happening nih di Kota Medan pada saat pandemi gitu. Jadi memang pada saat pandemi tadi ada tantangan tapi juga kami melihat peluang. Nah, yang tadi Mbak Dewi sampaikan, Kota Podomoro Tenjo itu justru 17 Agustus 2020 itu lagi hot-hotnya pandemi kita launching ya, proyek yang terbesar di Agung Podomoro ya, 650 hektar. Ya, kemudian Podomoro Park Bandung juga 2 klasternya serah terima. Ya, ada Podomoro Riverview, Podomoro Golf View, baru-baru aja kemarin kita buka klaster baru, ada Pakubono Spring, kemudian ada Bukit Podomoro Jakarta juga tahun lalu, di bulan September 2021 kami meluncurkan proyek baru ini ya, Grand Tramo Karawang dan lain-lain. Oke, next. Dan ini juga menunjukkan bahwa setiap Agung Podomoro Land itu punya proyek juga memberikan multiplier effect ke masyarakat sekitar ya Pak ya? Betul sekali Mbak Dewi ya. Nah, jadi kami juga sangat optimis nih Mbak Dewi ya, itu bukti kami optimis dan kami melihat industri properti juga optimis bahwa ekonomi Indonesia itu akan terus bertumbuh ya, karena memang di 1 tahun terakhir ini kami sudah melihat indikatornya itu positif semua gitu ya. Nah, selain itu juga
dari Kementerian Keuangan juga pemerintah Indonesia juga sangat optimis, bahkan menargetkan pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun ini itu akan mencapai sebesar 5,2%. Jadi itu tinggi, artinya ekonomi sudah bergerak normal seperti kondisi sebelum pandemi, ya. Nah, kemudian kami juga melihat, ya, ada lembaga riset dan manajemen properti internasional seperti Knight Frank Indonesia. Mereka pernah menulis di satu artikel yang menyebutkan bahwa sektor properti akan menjadi the best performer di tahun 2022 ini. Nah, jadi itu yang membuat kami lebih optimis dan kami ngebut justru mempersiapkan kondisi yang menjadi lebih baik berikutnya. Oke, next. Nah, kemudian kami juga melihat pemerintah sangat mendukung pemulihan ekonomi tadi, ya, tentunya dengan banyak sekali stimulus-stimulus, ya. Dan kemudian pemberian insentif yang sentimen positif sekali kepada market, khususnya di industri properti. Nah, contohnya misalnya kayak subsidi PPN, yang sangat berhasil di tahun 2021 kemarin, diperpanjang, dilakukan lagi di tahun 2022 ini. Terus kemudian suku bunga bank, ya, untuk pemberian fasilitas kredit baik untuk apartemen maupun ke rumah, itu juga suku bunganya turun, sangat kondusif dan sangat pro kepada masyarakat untuk bisa memiliki rumah dengan cara yang lebih mudah dan lebih baik lagi. Terus kemudian ada lagi nih, tax amnesty tahap 2, jilid 2. Nah, ini juga nih, ini seru lagi. Oke, next slide please. Nah, ini dia. Jadi selain stimulus properti, kebijakan program pengungkapan sukarela PPS atau pajak, ya, alias tax amnesty jilid 2, itu mendorong pertumbuhan segmen hunian mewah, ya. Dan kebijakan ini juga pengampunan pajak ini mendorong akan dana asing yang disimpan oleh masyarakat itu kembali ke Indonesia dan untuk dimanfaatkan kembali, apakah itu untuk sebagai belanja ataupun sebagai investasi, ya. Nah, bahkan di satu talk show saya lihat staf khusus Menteri Keuangan yaitu Pak Justinus Prastowo itu menyatakan bahwa prospek bisnis akan pulih dan bangkit setelah pandemi. Ini menjanjikan karena, ya, sebab itu waktu yang tepat kalau mau investasi, khususnya sektor properti tentunya, ya. Karena harganya relatif mungkin turun, ya, dan belum naik sebenarnya, dan kemudian harganya ini masih terjangkau, ya. Dan sedangkan kondisi ekonomi sudah mulai meningkat nih, mengalami recovery. Jadi ini adalah saat yang tepat sebenarnya untuk mengambil keputusan berinvestasi. Next. Nah, jadi kalau kita lihat dari apa yang saya sampaikan di depan, ya. Jadi Indonesia tuh praktis sebenarnya sedang mengarah akan mengalami boom properti berikutnya. Baru mau akan ya, Pak? Baru mau akan, belum sih memang. Tapi indikatornya tuh udah ke arah sana. Betul. Gitu, ya. Udah kelihatan semua indikatornya. Apalagi sekarang ada reopening ekonomi ya, Pak, ya, orang udah boleh mudik. Iya, udah boleh mudik. Ya. Bahkan sekarang perbatasan antar negara juga udah free, udah nggak pakai karantina lagi, gitu ya. Jadi siap-siap aja tuh uang dari luar juga mulai masuk juga ke Indonesia, ya. Nah, Agung Podomoro Land sangat menyambut baik situasi ini dan siap menghadirkan proyek-proyek terbaiknya pada saatnya orang benar-benar sudah siap. Kita punya produknya semua, stoknya kita sudah siap semua, ya. Dan dengan memberikan tentunya proyek-proyek yang terdepan, terbaik, yang menjadikan kebutuhan masyarakat dan kebutuhan instrumen investasi saat ini tentunya. Oke, next. Nah, jadi kehadiran tadi Mbak Dewi sampaikan, kehadiran Agung Podomoro juga memberikan dampak yang positif untuk pengembangan wilayah di mana kami membangun proyek-proyek barunya. Dan ini tentunya juga memberikan lapangan kerja baru, ya, meningkatkan nilai tambah baik di kawasan itu yang tadinya mungkin nggak dilihat orang, sekarang menjadi dilihat orang. Terus dengan pembangunan yang masif seperti yang tadi kita lihat di video, akan banyak sekali, bahkan ribuan orang akan mendapatkan pekerjaan di situ dan lain-lain. Tentunya ini positif untuk daerah pengembangan tempat kami berada. Oke, next. Nah, kemudian Medan. Nah, kenapa Medan? Ini yang gitu menarik. Ya? Kenapa Ini yang Medan? menarik. Kenapa Banyak Medan? makanan enak di sana. Iya, betul juga. Tapi sebenarnya kami melihat Medan ini kan salah satu dari 3 kota besar di Indonesia yang memang pertumbuhan ekonominya selalu tinggi. Ya, terus kemudian selain itu juga kami lihat perputaran uang, ya, bisnis maupun investasi selalu tinggi di 3 kota ini, termasuk Medan. Nah, ini salah satu contohnya kalau kita lihat ini dari Bank Indonesia Sumatera Utara, ya.
pada tahun 2021 kuartal 4 aja ekonomi di Sumatera Utara atau di Medan itu sudah tumbuh 3,81% year on year. Ya, jadi tinggi itu, tinggi sekali gitu ya. Nah, jadi kami melihat bahwa inilah saat yang tepat. Ya, semuanya growth, kota-kota itu juga semuanya ingin pertumbuhannya menjadi signifikan, dan saat ini kami meluncurkan produk baru. Nanti mungkin Bu Yenti akan ceritakan. Ya, jadi ini saat yang tepat ya. Oke, next. Saya cepat aja. Nah, oleh sebab itu komitmen Agung Podomoro untuk hadir ya dan optimis membangun Indonesia dan melalui pengembangan baru yang ada di Podomoro City Daily Park Medan itu, ini menjadi salah satu yang signifikan gitu ya. Nanti mungkin detailnya Ibu Yenti akan ceritakan ya. Intinya adalah produk ini sentuhannya adalah world class modern living. Ya, di mana sejalan dengan kampanye Agung Podomoro Land yaitu living in style. Di mana konsep living in style itu turunannya adalah modern, elegant, dan sophisticated ya. Detailnya nanti Bu Yenti mungkin akan jelaskan pas kita nanti ngobrol-ngobrol bareng dengan beliau. Oke, next. Nah, jadi Podomoro City Daily Medan ini adalah solusi, Mbak Dewi. Tadi seperti disampaikan, sebelum kami masuk ke kota Medan, kami sudah membuat riset yang mendalam apa sih kebutuhan orang yang tinggal di kota Medan itu gitu ya, atau orang-orang yang beradalah di kota Medan itu gitu ya. Nah, dalam hal ini tidak main-main, proyek ini adalah proyek super block di mana kami sudah menjual 7 tower ya. Dan itu selama berapa lama Pak itu? Itu kita mulai masuk ke kota Medan itu di tahun 2014 penjualan perdana ya. Dan ini yang akan diceritakan Bu Yenti adalah tower terbaiknya, tower terakhir. Ya, istilahnya kalau kita makan gitu ya, ini kan banyak menunya gitu ya. Biasanya makanan yang paling enak, paling asik itu kita taruh paling belakang. Ya, istilahnya save the best for last. Ini adalah tower yang kita simpan di belakang karena adalah tower terbaik. Nanti Bu Yenti akan ceritakan. Dan ini juga menunjukkan komitmen nyata dari Agung Podomoro Land untuk terus membangun, karena ini semua towernya sudah terbangun, sudah serah terima, dan ini adalah tower terakhir ya Pak ya, yang paling ditunggu. Dan udah nggak ada lagi ya, karena kita udah nggak punya tanah lagi, udah nggak punya tower lagi, ini tower terakhir. Jadi memang kesempatannya adalah untuk mengambil kesempatan seperti yang sudah dilakukan oleh teman-teman kita di Medan yang lain adalah ya saat ini gitu ya. Dan kawasan ini kawasan yang terintegrasi, nanti ada beberapa fungsi di dalamnya, ya ada residential, ada office, ada mall, dan lain-lain. Sehingga memang ini bisa membuat mobilitas masyarakat itu terkonsentrasi dan terpadu di satu tempat saja. Istilahnya enak sekali tinggal di kawasan itu ya, karena one stop living. Mau tinggal di situ, mau kemana aja udah semuanya tersedia gitu. Oke, next. Nah, jadi Mbak Dewi, rekan-rekan pemirsa yang lain, terus terang Agung Podomoro itu memprioritaskan goal utamanya kepada kepuasan konsumen. Jadi apapun yang kami lakukan, yang kami usahakan selama ini, ujung-ujungnya adalah membuat customer-customer kami memiliki pengalaman yang luar biasa tinggal di kawasan kami, dan kemudian mempunyai kepuasan customer satisfaction ya, kepuasan yang mereka juga bisa rasakan. Dan bahkan pengalaman ini mereka bisa ceritakan juga nanti kepada teman-temannya. Terus terang, kalau saya dengar ceritanya dari Bu Yenti, banyak sekali orang yang membeli, akhirnya cerita ke temennya, ke saudaranya pada beli, akhirnya mereka jadi satu lingkungan lagi gitu. Nah, ini yang menarik untuk Kota Medan. Mungkin nanti detailnya Bu Yenti akan ceritakan. Jadi mungkin itu aja kali ya dari saya. Terima kasih atas apa yang sudah disampaikan. Dan hari ini adalah hari yang sangat berbahagia nih buat kita ya, buat para pemirsa, karena ini kita memperkenalkan tadi tower terbaik dari pengembangan kita yang ada di Kota Medan. Oke, terima kasih sekali Bapak Agung Wirajaya, menarik sekali insight-nya. Ini menunjukkan bahwa Agung Podomoro Land ini benar-benar menunjukkan komitmennya ya. Selama 53 tahun ya Pak ya? 53 tahun berkarya di Indonesia. Itu bukan waktu yang singkat, dan ini juga sudah terbukti tidak hanya membangun Pulau Jawa, namun juga Pulau Sumatera juga dibangun. Salah satunya yang sudah terlihat dan juga sudah terbangun, ini adalah Podomoro City Daily Medan. Dan tadi Pak Agung juga sudah
sudah menjelaskan bahwa Podomoro City Deli Medan ini memang sudah dibangun dan juga sudah ada beberapa tower yang diserah terimakan dari tahun 2014 sejak dibangun ya Pak ya. Dan saat ini kita akan memperkenalkan tower terakhir yang merupakan tower terbaik. Nah, nanti kita akan berbincang langsung bersama dengan Ibu Yanti Lokat. Namun sebelumnya, kira-kira juga kita ingin tahu seperti apa sih sebenarnya untuk sektor properti khususnya untuk di Kota Medan dan khususnya untuk segmen dari apartemen. Kita akan ngobrol-ngobrol langsung dengan ahlinya. Untuk itu langsung saja saya akan persilahkan seorang senior praktisi di dunia properti. Kita sambut Presiden Direktur ERA Indonesia, Bapak Darmadi Darmawangsa. Ya. Selamat Halo siang, Pak Darmadi Darmawangsa, apa Dewi. kabar? Baik, luar biasa. Silakan duduk. Iya, apa kabar nih? Iya. Saya kalau begitu lihat Pak Darmadi Darmawangsa langsung pengen tanya-tanya ini sebenarnya kondisi properti di Indonesia ini seperti apa dan khususnya untuk cuan dari apartemen nih Pak. Iya, ini luar biasa ya, kita mesti bersyukur ya. Karena sampai hari ini nih kayaknya proses pemulihan pandemi COVID ini sudah bergerak sangat cepat sekali. Dan kayaknya kita dalam proses transisi terakhir nih untuk menuju sebuah endemi ya. Karena reopening ekonomi udah di depan mata ya Pak ya. Dan biasanya tuh opportunity tuh ada di situ biasanya ya. Jadi ketika ada sebuah perubahan ya, kalau kita lihat graf gitu ya, begitu ada perubahan sedikit ya atau turun atau naik ya, itu pasti ada perubahan besar di ujung sana. Oleh sebab itu pemain-pemain properti itu tahu sekali tuh ya, mereka membaca tren ya. Jadi kalau saya mau cerita dulu bahwa zaman sekarang nih investasi ditawarin banyak ya. Dibandingkan ayah saya ya, zaman dulu mungkin investasi terbatas ya. Mungkin mereka beli emas ya kan, mungkin beli dolar lah mungkin ya. Mungkin yang lain-lain tidak terlalu mempunyai imbal yang menarik ke depan. Namun zaman sekarang nih kita udah lihat ya, saham, obligasi, bahkan ada yang trading robot yang luar biasa hebohnya ya. Terus ditipu iya, karena orang pengen untung besar. Saya rasa normal ya kalau manusia pengen untung besar ya. Tapi satu hal yang paling penting adalah bagaimana mengelola resiko itu ya. Orang suka nanya saya, properti itu bagus ya Pak? Saya bilang sebagus-bagusnya properti itu adalah sesuatu investasi dan semua investasi itu beresiko ya. Namun orang yang pinter adalah orang yang mampu mengelola resiko itu, meminimalisasi resiko itu sehingga menjadi keuntungan bagi dia. Nah, salah satu resiko properti adalah membeli properti dari developer yang terpercaya. Itu penting sekali. Kenapa? Kita lihat di masa krisis ya, COVID kemarin ya, kalau keadaan tiba-tiba berubah, kalau developer nggak siap gitu ya, developer nggak kuat ya, itu mereka nggak bisa selesaikan pembangunan itu. Dan apalagi itu, banyak juga developer yang kabur ya Pak ya? Iya, itu apalagi kan ya. Jadi nilainya pasti turun ya. Betul. Orang yang beli pasti kecewa. Jadi investasi properti yang paling awalnya itu cari developer yang very strong, sudah punya proven track record, dan dia juga kalau bisa udah listed ya, listed company sehingga dia harus protect dia punya brand. Nah, ini sebenarnya modal paling gede menurut saya. Nah, yang kedua yang nggak kalah pentingnya adalah investasi itu resikonya kalau beli pada saat yang salah. Pada saat yang salah tuh paling seperti apa? Very simple. Anda beli pada saat market bergerak sangat kencang ke atas. Dan orang sudah dari rasional berubah jadi emosional. Membeli produk yang mungkin harganya mungkin overpriced. Nah, itu berbahaya sekali. Nah, kalau orang nanya saya, nah itu kan resikonya Pak. Ya, kalau untungnya kalau mau beli properti waktu timing terbaik kapan gitu ya. Karena jangan takut sampai salah beli gitu ya. Yang terbaik sebenarnya saya sudah bilang selalu 10 tahun yang lalu ya. Karena apa? Karena saya udah bisa buktikan orang yang beli properti 10 tahun yang lalu sudah untung sekarang. Nah kan kita nggak bisa ngulang waktu gitu ya. Jadi waktu terbaik kedua untuk membeli properti adalah pada saat properti itu lagi siap-siap mau naik gitu ya. Lagi siap-siap mau naik ya. Pak, taunya bagaimana? Very simple. Ini tanggal kemarin nih, tanggal 5 hujan deras ya. Wah, Anda lihat ya, hujan deras. Tapi saya nggak panik lihat hujan deras itu. Karena dari awal pagi saya datang, saya udah lihat langit mulai gelap ya. Angin mulai rasanya panas dingin nggak tahu bagaimana gitu ya. Hawa mulai panas ya. Kemudian kita udah ngelihat cuaca seperti begitu. Nah, akhirnya thunderstorm dan nggak berhenti. Sama. Sekarang juga sama. Pak, kok taunya sekarang properti akan naik ya? Nanti saya akan sebut satu persatu nih ya. Nah, nanti trennya itu supaya kita semua tuh bisa mengambil keputusan yang baik. Saya selalu bilang manusia itu adalah orang hebat. Semua manusia itu orang hebat, asalkan mereka mempunyai data ketika mengambil keputusan. Yang paling susah adalah begini, nggak punya data disuruh ambil keputusan, itu nggak bisa. Oleh sebab itu, pemirsa sebelum Anda mengambil keputusan ya, membeli properti mana yang bagus, kapan belinya, Anda harus baca data. Anda harus baca tren-tren yang terjadi, apakah this is the right time. Kalau begitu kita masuk ke presentasi saya ya. Slide pertama, presentasi saya ingin menggambarkan sebuah kondisi
yang salah satu trennya nih, ya. Menteri Ekonomi kita, ya, Ibu Sri Mulyani, Menteri Keuangan kita, ya, yang sudah mengatakan bahwa tahun 2022 ini, seperti tadi Pak Agung tadi katakan, pertumbuhan ekonomi itu antara 5 sampai 5,5%, ya. Ya, tadi Pak Agung ambil sekitar average 5,2. Nah, ini menarik sekali. Kenapa? Karena dengan adanya angka di atas 5 ini, pemerintah confident. Pemerintah confident bahwa ekonomi akan mulai berputar, ya. Buktinya apa, Pak? Buktinya ditambah dengan perubahan-perubahan terjadi saat ini, ya. Nanti saya akan masuk itu. Jadi pertama dulu nih, Pak, indikator properti akan bagus itu gimana? Satu, dari angka dari Menteri Keuangan 5 sampai 5% di 2012, ya. Dan Bank Indonesia juga memperkuat bahwa di 2022 mereka punya angka itu sekitar 4,7 sampai 5,5, cukup dekat, ya. Nah, dibandingkan tahun 2021 yang 3,2 sampai 4,0. Kalau Anda lihat angka ini angka cukup gede naiknya, ya. Kalau kita lihat, ambil yang paling kecilnya aja, 4,7 dengan 3,2. Itu beda hampir 30% ya kenaikan. Jadi kalau kita merasakan 2021, kita merasakan market kita sudah mulai jauh lebih bagus dari 2020. 2022 ini seakan-akan akan ada booster sekitar 30% nih, ya, dari data keuangan Menteri Keuangan nih, ya. Next slide, ya. Ya. Nah, prediksi kedua, tren kedua yang bisa kita lihat, saya comparable langsung nih dari 2019 sampai 2022 punya angka. Kalau pemirsa bisa lihat, ini ada sebuah jump ke bawah di tahun 2020 itu, ya, ketika COVID mulai masuk, ya, itu pertumbuhan ekonomi kita minus. Tetapi langsung di counter di 2021 dan 2022 sudah ada tren naik. Jadi ini sudah melihat nih tren naik. Properti tidak langsung naik. Jadi karena properti itu adalah sebuah jenis instrumen yang tidak langsung peka, begitu naik langsung dia ikut naik, turun dia ikut turun, enggak. Properti itu ada ngeremnya gitu, ya. Jadi itu ada positif dan negatifnya properti. Jadi nggak jantungan ya? Nggak jantungan. Kalau industri tertentu kan langsung ngerem gitu, ya. Ya, waktu COVID langsung ngerem. Properti itu jalannya masih ada carry over dari sebelum-sebelumnya, ya. Nah, tingkat inflasi pun kita lihat, ya. Pemerintah saat ini memberikan angka 2-4%. Tetapi ini sebenarnya juga sinyalemen yang harus kita waspadai. Kenapa? Amerika sampai bulan Maret dia punya inflasi sudah 7,9%. Negara paling kuat di dunia Amerika 7,9%. Pasti negara-negara yang lainnya yang ikutan di bawah itu pasti akan mulai akan ikutan gitu. Walaupun Indonesia berusaha ngerem, ya. Tapi kita ngelihat kan harga minyak goreng kemarin seperti apa, daging seperti apa. Saya rasa semua udah naik. Pertamax sudah naik, ya. Ya, kemarin saya malah dengar Pertalite juga mau naik. Artinya gini, ketika inflasi akan mulai naik, kalau pemain bisnis mereka sudah tahu, orang dagang kayak bapak saya pegang barang. Pegang barang nih, harga naik nih, pegang barang. Kenapa? Lu kagak beli lagi, lu jual sekarang besok nggak bisa beli lagi. Selalu begitu, setuju nggak? Ya, sama, pegang barang. Selain pegang barang, mereka pegang apa? Pegang properti, iya kan? Pegang properti. Kalau properti harganya sekarang belum bergerak naik, ya, masih lagi dingin-dingin, pegang sekarang. Karena kalau Anda nggak pegang sekarang, begitu inflasi naik, apa yang terjadi? Developer nggak mampu menahan harga. Kenapa? Harga construction cost nggak bisa ditipu. Ya, besi naik, semen naik, pasir naik. Jadi kalau orang buat keputusan nih dengan kondisi kayak gini, sekarang is the right timing, ya, itu indikatornya. Kemudian BI rate, ya, kita lihat BI rate sekarang, ya, paling bagus sekitar 3,5%, dan ini mungkin yang menarik, ya, deposito, ya. Ya mungkin saya yakin tahun ini pasti mulai naik, ya. Tapi kalau kita ambil bacaan sekarang, deposito itu sekitar 2%-an. 2%-an kena pajak 20%, berarti itu imbalnya 1,5-1,6%. Belum kena inflasi. Kena inflasi 3,5%. Artinya gini nih, kalau saya punya uang nih, saya takut nih uang saya ini tidak bergerak dengan baik, malah nyusut nih. Karena inflasi loh tadi, ya. Dan kurs saya lihat tetap aja, ya, dan suku bunga KPR malah dalam posisi yang sangat menarik. Everyone have opportunity untuk bisa punya properti idaman, ya. Jadi ini tadi dua lembar ini sudah ngingetin Anda, tren tadi Menteri Keuangan bilang ini akan putar nih. Oke. Tren kedua lagi Anda mulai pikir, deposito gue gimana, ya? Inflasi kayaknya Amerika lagi naik nih. Kita apa nggak ikut-ikutan nih? Nah, kalau inflasi naik, properti ikutan naik. Kenapa? Orang pasti pegang properti. Orang pinter pasti pegang properti sekarang. Pegang barang. Tanya pedagang, pasti pegang barang. Karena kalau nggak, harga dagangannya tambah naik di depan. Mereka punya keuntungan akan menipis. Next slide, ya. Yang ketiga, ini sebenarnya presiden kita Pak Jokowi ini sebenarnya sudah cukup cepat, ya. Kita lihat mulai dari Bali kemarin, ya, cepat sekali dibuka kerannya supaya
turis pada masuk. Dan itu impactnya cepat sekali saya ngelihat ya. Jumlah turis asing mulai naik ya. Dan perlahan-lahan ketika dipantau sebulan ternyata oke-oke aja. Mulai nih ya, karantina mulai di-reduce kemudian dihilangkan. Ya kan? Bahkan kemarin tanggal 3 April kita dengar bahwa kalau kita balik dari luar negeri, kita nggak perlu PCR lagi di airport nih sekali lagi. Berarti kerannya itu lama-lama udah dibuka nih ya. Nah sebenarnya kan ini sebenarnya kalau kita pemain bisnis sudah dikasih tahu, ini sebenarnya proses dari pandemi menuju endemi gitu ya. Ya, jadi ini yang kita harus melihat bahwa pemerintah sebenarnya sudah siap untuk masuk ke sana. Jadi kalau boleh saya simpulkan tanda-tandanya udah jelas ya jelas, Pak ya? Jelas, saya tambahkan lagi, next slide supaya kita bisa kebuka nih ya. Nah, tax amnesty tadi kita ngobrol tax amnesty, Pak Agung juga mention. Kenapa ada tax amnesty jilid 2? Ambil contoh, kenapa tuh ada film Jurassic Park jilid 2? Jawabannya simpel, karena Jurassic Park pertama berhasil, makanya dia buat Jurassic Park kedua, setuju ya? Setuju. Jadi film itu dibuat sequelnya itu kalau film awalnya berhasil. Nah, kenapa tax amnesty jilid 2 ada? Ya karena tax amnesty jilid 1 berhasil. Nah, ini pemerintah menggunakan instrumen tax amnesty ini untuk mulai narik lagi duit masuk ke bisnis ini. Dan kebanyakan yang laporan tax amnesty kemarin kalau kita dari data saya ya, itu kebanyakan cash. Jadi ketika dia dapat cash, tujuan satu, kalau cash dia dapat, apakah dia akan geletakin di bank hanya dengan suku bunga deposito? Itu satu. Apakah cashnya dia mungkin mau beli emas, umpama gitu. Cuman emas menariknya adalah dalam kondisi segini orang beli emas. Cuma emas lemahnya itu emas nggak punya interest. Emas ya you beli segitu ya segitu aja. Properti punya macam-macam. Ada capital gain, yield gain ya dari sewa menyewa. Nah itu menarik sekali ya. Yang kedua, yang berikutnya lagi tren yang bisa kita sikapi lagi setelah tax amnesty ini, next, adalah dana masyarakat di bank. Nah ini udah bilang nih, bank aja udah kewalahan nampungin uang-uang di Indonesia nih ya. Ini bahkan ada sekitar 7.500 triliun tuh diparkir tuh. 39% adalah deposito. Bayangin tuh, deposito tuh ngapain di situ gitu ya kalau nggak di-exercise gitu ya. Nah sebenarnya dengan seperti begini, dengan inflasi tinggi tahun ini, saya yakin uang ini tahun ini nih akan dipakai, akan dibelanjakan. Tapi pertanyaannya, apakah masyarakat itu membelanjakan di tempat yang tepat nggak? Kalau mau belanja properti, apakah beli properti yang tepat nggak? Lokasi yang tepat nggak? Developer yang tepat? Nah itu mesti punya business acumen yang tepat ya. Next slide ya. Nah saya mau ini mungkin slide pendukung terakhir supaya kita bisa lanjut. Nah ini sebenarnya trennya yang lain kita bisa lihat dari harga komoditas batu bara nih ya. Kita lihat waktu pandemi April 2020 harga batu bara itu rendah di $50 per ton. Tapi 2 tahun kemudian, which is zaman-zaman saat ini yang saya bisa katakan sudah masuk endemi, ini harganya naik 6 kali lipat, 326 ya. Bahkan di akhir Maret saya lihat sampai 426. Betul. Ini artinya nih permintaan batu bara ini kenapa melonjak Pak? Very simple, ada perang. Jadi sources batu bara limited ya. Jadi akibatnya harganya, demand-nya tinggi, supply-nya rendah, harga naik. Nah, kenapa saya bilang batu bara ini benar? Karena kita belajar dari sejarah. Orang pintar itu belajar dari sejarah. Kalau orang yang bisa belajar dari future itu namanya dukun, Bu, ya. Orang pintar itu belajar dari sejarah. Kalau belajarnya dia bisa predik apa yang terjadi di depan, itu dia dukun ya. Nah, karena kita semua orang yang mau belajar, tahun Februari 2011, Anda harus ingat, batu bara itu mencapai ketinggian $130, tinggi sekali, ya. Tapi ini masih sepertiga dibandingkan puncak-puncak tahun ini. Nah, apa yang terjadi setelah batu bara naik ke $130? Booming properti 2011 sampai 2013. Nah, sekarang kalau trennya kita sudah lihat tadi, ya, Menteri Keuangan sudah bilang 5% ke atas. Tax amnesty sudah jelas bahwa uang yang masuk cash, ya. LPS, LPS simpanannya 7.500 triliun, 39% deposito, itu bisa diputar, ya. Dan yang terakhir, harga batu bara mengulang di tahun 2011 tetapi lebih gede, hampir 3 kali lipat. Jadi ini boomingnya sudah ada di depan situ tuh. Gunturnya sudah ada di situ. Kilatnya sudah kasih lihat gitu. Bunyinya belum, Pak. Kilatnya sudah kasih lihat. Nah, sekarang kita pemain bisnis, duduk-duduk punya uang, kita parkir di bank, apa kita nggak bisa mengambil momentum di sini? Nah, ini challenge bagi kita. Ya kan? Banyak orang tahu waktunya sekarang, tapi berapa banyak yang tahu dan mengambil tindakan. Take action nah, ya, Pak, itu Bu, di situ aja kuncinya dulu, Bu.
Ya, dan yang menarik di sini kalau Bapak tadi cerita mengenai sejarah ya, dan yang menarik adalah pada waktu Indonesia kan memang negara penghasil komoditas terutama untuk batu bara dan juga CPO. Jadi dari 2011, 2013 dan juga 2018 kemarin, setiap kali terjadi booming harga komoditas CPO batu bara, itu properti selalu ngikuti ya Pak ya? Iya, karena ini ada satu lagi temuan dari di perusahaan yang saya pimpin selama 2 tahun terakhir ini. Properti penjualan saya bilang tetap meningkat bagus sekali. Tetapi yang patut kita lihat bahwa properti rumah di 2 segmen, harga 1 sampai 5 miliar dan 5 miliar ke atas itu naik 30% year on year. Dari 2020 ya, walaupun krisis naik 30% walaupun market very sepi. 30%, 2021 market sudah mulai bagus, naik lagi 30%, masuk 2022 sampai Februari ini sudah naik sekitar 42%. Itu kayaknya sultan-sultan dari batu bara sama CPO. Artinya begini nih, orang-orang yang membeli properti ini bukan orang-orang yang saya bisa ngomong menengah ke bawah ya, menengah ke atas, karena orang-orang menengah ke atas koleksinya juga pasti propertinya juga menengah ke atas, pasti begitu kan ya. Nah, saya lihat dampaknya ke situ dan dia melihat mereka adalah orang-orang pinter. Market lagi adem ayem gitu kan. Harga masih make sense dan dia ngeliat inflasi sudah bergerak naik. Dia pikir kalau saya nggak ambil kesempatan sekarang, kesempatannya nggak ada lagi. Gitu. Jadi kesempatan hanya datang 1 kali. Betul. 1 kali. Kalau kesempatan datang 100 kali, orang mah nggak bisa gesa-gesa. Dan gitu biasanya kalau momentumnya udah lewat juga nggak bisa. Hanya ada cerita, aduh sayang ya nggak beli kapan itu ya, temen gue beli untung. Yang itu ada penyesalan di belakang ya Pak ya. Bener sekali. Oke, ini juga jadi pertanyaan ke depan, kira-kira seperti apa sih untuk prospek dari Kota Medan ya Pak ya? Nanti kita akan tanyakan juga ke Pak Darmadi. Namun sebelum kita akan nantinya juga akan berbincang bersama dengan Ibu Yanti Lokat dari Podomoro City Deli Medan. Sebelumnya saya akan mengajak Bapak dan Ibu sekalian untuk menyaksikan tayangan ini tentu saja mengenai video yang berkaitan mengenai Podomoro City Deli Medan. Welcome to Medan. Medan is the 3rd largest city in Indonesia, behind Jakarta and Surabaya. Agung Podomoro Land, presenting Podomoro City Deli Medan, inspired by Podomoro City, Jakarta. This mega project has an integrated development on 5.2 hectares of land, consisting of condominiums, apartments, an office tower, a luxurious shopping mall, and a hotel. The most spectacular superblock in Medan, Podomoro City Deli Medan. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar Anda hari ini? Semoga selalu dalam kondisi yang fit, terutama bagi Anda yang saat ini menyaksikan acara webinar Podomoro City Deli Medan secara virtual. Mewakili manajemen Podomoro City Deli Medan, saya Daniel Wijaya selaku Chief Operating Officer menyampaikan rasa syukur dan bangga, di mana proyek kami di wilayah Kota Medan, yaitu Podomoro City Deli Medan, terus bergerak, berinovasi, dan berkontribusi dengan menghadirkan produk properti terdepan dan terbaik untuk negeri. Tantangan telah kita hadapi, namun tidak menyurutkan semangat untuk menunjukkan eksistensi melalui produk properti yang menunjang kehidupan masyarakat masa kini. Sebagai bagian dari Agung Podomoro, pengembang produk properti terdepan, terintegrasi, dan terpercaya di Indonesia, kami mengembangkan kawasan superblok terbesar di wilayah Sumatera Utara yang diharapkan dapat mendukung mobilitas masyarakat yang sangat dinamis. Berada di kawasan terintegrasi ini, masyarakat akan merasakan first class experience dan beyond happiness. Tidak hanya itu, masyarakat merasakan hidup dalam world class modern living. Situasi ini juga memberikan kualitas hidup yang lebih baik bagi para penghuninya. Saat ini, Podomoro City Deli Medan telah memiliki 3 tower eksklusif apartemen, 2 tower premium apartemen, 2 tower Tribeca Condominium, kemudian mall terbesar dan termewah di Kota Medan yaitu Deli Park Mall, dan juga hotel bintang 5, kemudian dilengkapi dengan 1 premium office tower. Fasilitas serta layanan yang lengkap dan terintegrasi ini menjadi solusi bagi para pelaku usaha, pebisnis, dan masyarakat secara luas. Kawasan terintegrasi ini telah terbukti menciptakan efek berganda.
yang memberikan pengaruh kuat untuk lingkungan sekitarnya, baik secara sosial maupun secara ekonomi. Inisiatif kami dalam menghadirkan produk properti terdepan dan terbaik sejalan dengan Agung Podomoro yang menjadi booster percepatan pemulihan ekonomi nasional. Podomoro City Deli Medan siap menanti kehadiran Anda karena kami hadir untuk kebahagiaan Anda. Salam sukses dan sehat selalu. Terima kasih. Ya, tadi baru saja kita saksikan bersama tayangan mengenai Podomoro City Deli Medan, sebuah kawasan super blok yang berada di lokasi yang super premium di jantung kota Medan. Dan tentu saja perlu kami informasikan bahwa pada waktu syuting ini berlangsung, tentu saja di kota Podomoro City Deli Medan juga kita semua tetap menerapkan protokol kesehatan. Semua kru dan juga semua teman-teman dari Podomoro City Deli Medan sudah divaksin 2 kali dan juga kita tetap menerapkan protokol kesehatan. Sebelumnya sudah melakukan tes swab antigen terlebih dahulu. Dan untuk mengetahui lebih dalam lagi mengenai seperti apa prospek investasi di Podomoro City Deli Medan, untuk itu langsung saja saya akan mempersilahkan Ibu Yanti Lokat untuk bergabung bersama dengan kita. Kita sambut Ibu Yanti Lokat. Siang, Mbak Dewi. Halo, apa kabar Ibu Yanti? Baik, Mbak Dewi. Wah, ya. Ini tadi aku ngelihat videonya aja udah tertarik banget karena memang ini saya dengar-dengar ini super blok di kawasan super premium ya Bu ya, di jantung kota Medan. Mungkin bisa Ibu Yanti ceritakan? Izin lepas masker dulu ya Mbak Oke, Dewi. Ya. silakan. Ya, betul sekali Mbak Dewi. Untuk kawasan Podomoro City Deli Medan, di lahan kita bangun di lahan 5,2 hektar. Ini adalah tepat di titik nolnya kota Medan ya Mbak Dewi. Kalau kita ketahuin, kalau titik kota nol kota Medan ya, kita lihat biasanya pertumbuhan percepatan misalnya nilainya pun itu pasti akan bertumbuh jauh lebih bagus dibanding area yang lain. Jadi di lahan 5,2 hektar itu kita bangun ada 3 tower eksklusif apartemen, ada 2 tower kondominium, ada 2 tower premium apartemen. Nah, yang kali ini yang kita pasarin yaitu seperti Pak Agung sampaikan di awal, yaitu tower terakhir kami, yaitu yang the bestnya ya, save the best for last. Jadi yaitu Tower Victory Mbak Dewi. Jadi ya memang ini kita lihat dari respon pasar juga tentunya ya. Nah, sebagai informasi untuk 3 tower yang di atas mall ya, 3 tower eksklusif apartemen kita sudah sold out semua 100% ya. Jadi untuk kondominium sendiri juga kita juga udah sold 85% ya. Dan yang Empire kita udah sold juga 85%. That's why kita ambil timing saat ini luncurin yang Tower Victory ini. Nah, jadi bagi Bapak Ibu yang belum memiliki kesempatan untuk mengambil unit di tower, let's say di exclusive apartment, pingin yang tipe yang studionya, nah ini kita hadir juga di Tower Victory, ada tipe studionya juga. Jadi banyak sekali yang kita modif selain unit dan tentunya fasilitas 5-star facility Mbak Dewi. Oke, ya. Ini yang menarik kalau udah dibilang fasilitas, nih fasilitasnya apa aja sih? Ya, lengkap ya, mungkin saya tayangin ada slide di sini, jadi sedikit kita tayang. Nah, kita mulai dari mungkin foto ya. Nah, foto awal. Back ya. Nah, ini adalah foto real yang kita ambil Mbak Dewi di Senja. Mewah ya. Sekali ya Bu ya? Mewah sekali dan ini real ya. Jadi bukan Photoshop atau ditouch up, tapi lampunya itu keren banget. Kita ambil pas waktu nuansa agak senja ya. Jadi ini menunjukkan bahwa memang kegiatan ekonomi saat ini juga ramai banget di Podomoro City Deli Medan ya Bu ya? Betul sekali. Nah, ini angle yang kita ambil dari segi yang jalan Putri Hijau ya, jadi Putri Hijau, jadi perempatan dengan Jalan Patimpus juga. Jadi adalah lokasi prime terletak di Kota Medan ya. Nah, kita juga lihat next, tentunya dengan tadi ya foto yang gitu mega project tadi, kita boleh dibilang ikonnya Kota Medan Mbak Dewi ya saat ini. Kalau kita lihat biasanya Kota Medan itu ada biasanya single building, ada apartemen aja, shopping mall aja, office aja. Tapi yang kita hadirkan di Kota Medan nih, kayak ikon Kota Medan yaitu terintegrated semua. Yang seperti disampaikan di awal Pak Agung, ada apartemennya, ada office, ada mallnya, ya, dan itu komplit dari dalam satu kawasan. Nah, ini terbukti kami meraih penghargaan berturut-turut ya, boleh dibilang setiap tahun kita meraih penghargaan, yaitu Podomoro City Deli Medan. Kita lihat di tahun 2020 kita meraih ada penghargaan, 2021 dari FIAPSI kita juga meraih penghargaan. Terakhir di 2022 ini, baru-baru ini kita meraih penghargaan sebagai the best super block project in Medan with integrated concept. Jadi mereka kalau sampai memberikan penghargaan ini nggak main-main Mbak Dewi. Ya mereka harus tentunya udah perhatiin oh ya bangunannya ya, terus
istilahnya pendukungnya fasilitasnya yang juga ada ya, Bu, ya? seperti apa, dan tentunya juga mereka melakukan riset ya juri-jurinya. Nah itu kita juga patut bangga ya tentunya warga Sumatera maupun dari para pembeli unit Podomoro City di Medan. Jadi mendapat penghargaan 3 boleh dibilang itu berturut-turut ya. Bahkan sebelumnya juga ada Mbak Dewi. Jadi kita tampilin yang 3 tahun terakhir ini aja. Oke, next. Nah ini tadi gambar kawasan aja ya tadi. Nah yang saya mau tampilin yaitu fasilitasnya ya. Kita next aja, cepet aja. Nah kita di sana. Nah kita lihat dari sisi Patimpus Mbak Dewi, satu tower itu Tower Victory. Biasanya yang Tower Victory dipasarkan itu, biasanya kalau orang memasarkan itu biasanya dari tanah ya. Nah kita udah step ahead. Victory itu kita udah fasadnya udah jadi loh Mbak Dewi. Wow. Sudah jadi nih. Ya, hanya tinggal finishing aja. Jadi kalau boleh kita bilang biasanya orang masarin ya Pak Darmadi, misalnya dari awal itu istilahnya masih tanah biasanya ya, perlu progres. Nah ini kita udah kelihatan ya, udah kelihatan itu fasad semua udah full, hanya tinggal finishing aja. Nah itu next, fasilitasnya juga, nah yang kita highlight agak gold itu adalah Tower Victory. Next lagi. Nah ini yang saya mau bicara ini, fasilitas yang ada di Victory Tower, Mbak Dewi bisa bayangin nanti seperti ini nih. Jadi tadi elegan ya, jadi eksklusif ya, kita akan feel di sini. Jadi khusus para penghuni pemilik unit di Victory Tower hanya memanfaatin fasilitas hanya ada di Victory Tower aja ya. Yang lain kalau pingin memiliki, let's say beli kondominium ya, dia pingin fasilitas ini ya beli lagi ya. Terbukti memang ada customer yang biasanya repeat buyer ya Mbak Dewi ya, dia udah beli misalnya, saya udah beli di eksklusif apartment, tapi saya lihat fasilitas di sini ada lounge-nya begitu mewah ya. Nanti juga ada movie theater, kita next ya, cepat aja. Ada movie theater juga. Jadi mungkin tidak salah ya Bu ya kalau menyebutnya adalah world class. Betul, world class, ya? Betul sekali. Karena desainnya sendiri juga kita menggandeng daripada dari Avalon Singapura ya, yang mendesain sangat bagus sekali, elegan ya, dengan konsep Art Deco. Kita lihat ya nuansanya. Nah ini juga dilengkapin ada movie theater Mbak Dewi. Luar biasa ya. Kalau sebelumnya di fasilitas yang lain kondominium maupun eksklusif apartment kita tidak dapatin movie theater, tapi khusus Victory Tower kita hadirkan ada movie theaternya ya. Next, masih banyak fasilitas ya. Nanti di terakhir kita akan tayangin videonya aja. Ya, menarik sekali. Jadi fasilitas ini yang melengkapi, yang membuat Tower Victory itu berbeda dengan tower-tower yang lainnya ya, selain unitnya ya. Nah, ini juga ada biliar, ada bowling juga. Nah, bowling juga satu-satunya ya. Saya yakin dan satu-satunya fasilitas di Kota Medan yang ada huniannya, yaitu hanya ada di Podomoro City di Medan. Belum tentu ada di tempat-tempat lain ya Mbak Dewi ya. Ini saya bayangin sebagai yang punya tentu saja bangga ya kalau ngajak kolega untuk meeting. Betul atau sekali. Mungkin juga ngobrol juga kalau punya lounge, punya game room seperti ini kayak privilege sendiri. Ya, 5-star facility ya. Yang kita hadirkan tuh memang modern living ya, jadi boleh bilang buat kelasnya itu dapat di sini Mbak Dewi. Jadi memang banyak sekali fasilitas yang kita hadirkan ya. Selain fasilitas di unit juga tentunya juga kita ada mall ya, shopping mall juga banyak hadir brand-brand ya, yang internasional juga satu-satunya hadir di Delipa Mall kami juga ya, dan ada Riva Park. Jadi itu makanya kalau kita lihat that's why banyak penghargaan yang didapatin Podomoro City di Deli Medan itu karena yang tadi integrated sistemnya itu, jadi one stop living. Jadi mau aktivitas, mau misalnya mau shopping, mau kumpul keluarga ya, mau berkantor itu hanya dalam semuanya ada di walking situ distance. ya, Bu, ya? Betul sekali, walking distance. Jadi karena super block ya. Betul. Jadi otomatis ya waktu bersama keluarga juga lebih ada ya, quality time juga lebih ada. Nah, interestingnya untuk yang Podomoro City Medan, biasanya ya customer kalau udah beli ya, mereka kan suka ngumpul ya. Jadi teman-teman, saudaranya juga ngumpul gitu ya. Dan jadi juga kita lihat tinan-tinannya berkelas semua ya Bu ya. Berkelas semua ya, bisa dilihat ada Sogo ya, ada Transmart, banyak sekali Mbak Dewi ya. Yang tenan-tenannya boleh dibilang hampir sama seperti yang di Central Park Mall Jakarta ini. Ya, jadi hampir sama, dan bahkan ada international brand yang hadir di Kota Medan yaitu ada Coach. Satu-satunya Coach hadir di Kota Medan karena mereka juga punya standar ya. Kalau international brand mau masuk satu mall, mereka melakukan survei juga, riset. Jadi nggak sembarangan mereka masuk ya. Jadi ini membuktikan memang ini standar sudah internasional semua. Ya, jadi nah yang terakhir mungkin saya sampaikan untuk yang Tower Victory ini ya tentunya juga kita hadirkan masih harga perdana Mbak Dewi ya. Tanggal 10 April nih, hari Minggu itu, nah kita bisa melakukan pemilihan unit langsung Mbak Dewi ya. Cukup booking fee 10 juta aja ya, down payment 10%, dan sisanya itu bisa melalui 5 bank yang kita udah kerjasama ya.
Ada Bank Permata, ada CIMB Niaga, Maybank, ada UOB, dan ada juga BNI. Ya. Wow, ini menarik kesempatan sekali ya. luar biasa. Besok tanggal 10 April ya Bu Betul ya? sekali, hari Minggu. Oke, tapi Ya. ini saya juga ada yang menggelitik nih. Saya pengen tanya ke Pak Darmadi nih, sebagai seorang sosok yang senior udah puluhan tahun melihat prospek investasi properti. Pak, kalau saya sebagai pembeli Pak, kenapa harus apartemen? Dan apa yang menarik dari Kota Medan, Pak? Iya, ini kalau saya bisa sampaikan awal, saya dari tadi tuh mulai berpikir berfantasi nih. Apalagi yang dikasih lihat. Tadi ada movie theater, ada lounge-nya, ada biliar. Apalagi yang baru, karena jujur kalau saya pikir-pikir, even di Jakarta pun apartemen yang ada bowling alley atau seperti begitu kayaknya belum ada. Kalau ya, Pak, ya? di Medan lebih advance. Ini mungkin saya curiga karena orang-orang Medan ini kayaknya punya standar cukup tinggi karena mereka neighboring country dengan Singapura gitu. Dan jangan-jangan Bu Yenti punya customer ini punya ekspektasi service kualitinya sama dengan yang Singapura. Dan ketika mereka berbondong-bondong beli, kenapa saya bilang berbondong beli? Ini kan sudah tower terakhir. Tower terakhir. Dan Bu, Mbak Dewi, saya kasih tahu bahwa saya sering banget lihat developer kalau kasih lihat market, cerita, oh ini kita akan bangun 8 tower, oh kita hari ini bangun 6 tower. Biasanya tower kedua udah berhenti dia. Karena bangun apartemen itu challenge-nya kompleks ya, seperti maraton ya. Jadi kalau saya ngelihat ini, tadi yang menarik dari saya adalah Bu Yenti tadi ngomong ini di titik nol, Bu. Titik nol itu artinya apa? Kalau gempa bumi di titik nol itu gempanya paling kencang. Jadi commercial value-nya paling kencang. Orang pasti banyak mau ke sana. Nah, karena kalau banyak ke sana, harga investasinya juga akan naik. Nah, apartemen, kalau Mbak tadi tanya kenapa apartemen lebih menarik dari yang lain, apartemen itu punya kelebihan yang lain begini. Apartemen itu punya nilai jual harus lebih tinggi dari rumah landed gitu ya. Apartemen ini kayaknya orang yang udah di make up gitu kan ya. Kalau rumah ya as it is. Kalau orang kaya, Pak, orang kaya beli landed nggak Pak? Oh, orang kaya beli landed. Tapi keputusan mereka beli landed itu berbeda ketika beli apartemen. Kalau mereka beli landed, beli rumah, mereka mau tanahnya besar, rumahnya besar gitu kan ya. Tetapi mungkin kadang-kadang fasilitasnya mereka, ya fasilitas gue mesti ciptain sendiri di rumah, gue mesti buat kolam renang sendiri, alat fitness sendiri, movie theater sendiri. Itu mindsetnya orang-orang yang mau beli landed yang besar. Namun zaman-zaman sekarang untuk maintain satu rumah itu nggak gampang. Dan anak-anak sekarang, anak-anak mereka nggak seperti anak-anak generasi sebelumnya. Setelah umpama sekolah pulang ke rumah, nggak ada yang mau pulang ke rumah. Akhirnya rumah itu menjadi sendirian gitu. Ya, tempat untuk berkomunikasi itu sudah nggak ada sama keluarga, udah mungkin anak kemana gitu. Nah, apartemen ini kan menarik sekali. Satu, secara location wise itu kan tempatnya dekat, ya, sentral, paling kota. Mau ngapain? Gua nggak perlu invest semuanya. Kolam renang nggak perlu saya bangun. Tinggal jalan kaki ya, Pak? Iya. Jadi saya nggak perlu ngeluarin semuanya. Semuanya saya bisa. Tempat tinggal saya aja, unit saya aja yang paling bagus saya maintain. Yang lain-lain saya pakai fasilitas. Saya nggak perlu reinvest lagi di sana. Itu pentingnya. Nah, khusus yang Victory Tower ini yang saya selalu ingat. Orang tua saya selalu ngomong, kalau you punya uang, you beli barang, you make sure barang itu you pakai sering atau enggak. Kan kadang-kadang orang nih, oh aku pengen beli kamera yang bagus. Ditanya, kapan kameranya dipakai? Nanti kalau keluar negeri. Setahun berapa kali keluar negeri? Sekali, 2 kali. Berarti barang bagus nggak dipakai. Kalau kita punya tempat tinggal, ya, apartemen, punya ranjang, punya semua furniture dalam, itu kan tiap hari kita pakai. Kalau tiap hari kita pakai, kita mesti beli yang paling bagus, ya kan? Betul, makanya orang teman-teman di Medan ini luar biasa, mereka pintar. Apartemen ini udah dapat banyak award kan, banyak award. Kemudian ini yang paling bagus, ya pasti mereka akan cari yang paling bagus karena paling bagus itu akan memberikan nilai tambah di kemudian hari. Terakhir saya mau ngomong, menarik sekali. Orang-orang yang punya mentalitas tinggal di apartemen, mereka berharap tinggal di apartemen itu seperti tinggal di 5-star hotel. Betul. Ya kan? Kalau kita tahu 5-star hotel, yang paling penting adalah point of contact. Mulai dari mobil kita datang, halo selamat siang Pak, masuk disambut, diangkat tasnya, kemudian datang ke cashier, mereka nice, semua fasilitas, tempat swimming pool bagus, airnya bagus. Nah, bayangin Anda tinggal di apartemen, ya, Anda nggak usah bayar hotel-hotel bintang 5, tapi Anda bisa pakai fasilitas yang ada di sini. And it's for you, it's for free. Dan Anda bisa menikmati dan Anda bisa bekerja dari satu titik. Mau work from home bisa dari sana, ya. Mau belanja sudah ada di sana. Ada teman datang mau stay di hotel ada di sana. Ada teman datang keluarga mau belanja makan ada di sana. Kalau semua udah ada di sana, kita nggak usah keluar-keluar. Kita save our time dan time is money, ya. Time is money, ya. Kalau Anda udah bisa save, Anda punya waktu, Anda save the money, and Anda adalah investor yang smart. Betul, dan juga dari sisi produktivitas juga sangat menunjang sekali ya Pak ya, kemana-mana deket tinggal jalan kaki, jadi boleh dibilang ini value for money sebenarnya kan. Beli apartemen dapat fasilitas
5-star hotel gitu. Oke, mungkin saya ke Pak Agung atau mungkin ke Bu Yenti. Sebenarnya kalau untuk dari progres pembangunan dari Podomoro City Deli Medan dan juga Agung Podomoro Land sendiri seperti apa? Mungkin Pak Agung atau Bu Yenti? Ya, kalau kita lihat ya ini saat ini ya untuk Tower Victory memasukin tahap boleh dibilang finishing lah ya, karena udah kelihatan ya fasadnya. Justru saat ini kita pasar ini adalah timing yang pas ya, saat yang tepat ya untuk membeli, is time to buy ya, jadi dengan harga yang masih perdana. Nah, perlu kita sampaikan juga untuk nanti 50 unit pertama otomatis kita akan naikin harga ya untuk 50 unit pertama. Jadi banyak sekali keuntungan maupun cara bayar yang kami tawarkan, bisa via bank tadi DP 10% ya, DP 10% sisanya pelunasan dengan bank, ataupun bisa cicil bertahap juga Mbak Dewi ya. Jadi DP-nya 10% 2 kali, DP 10-10, 80%-nya bisa cicil 28 kali ya, tergantung lebih prefer yang mana. Dan untuk size-nya sendiri nggak hanya studio ya Mbak Dewi, ada 1 bedroom juga. Ya, ada 2 bedroom, ada 3 bedroom juga ukuran 100 meter. Ya, ini adalah master unitnya kami, yaitu kita hadirkan 3 bedroom dengan konsep dual key. Dual key ini konsepnya seperti di Singapura kita lihat ya. Jadi ini menarik sekali. Jadi ada 3 bedroom typical standar yang kita hadirkan, tapi yang kita hadirkan adalah unit tipikal yang baru di Tower Victory adalah 3 bedroom corner tapi dual key. Nah, ini menarik sekali. Banyak customer yang nanya, kenapa kok hadirkan 3 bedroom ini dual key? Nah, tujuannya buat customer yang satu, buat yang untuk invest. Jadi kalau dia beli unit, dia bisa sewain, otomatis sewain 2 unit sekaligus. Bisa 2 bedroom dan 1 bedroom. Kedua yang kita sasar yaitu adalah customer yang memiliki, biasalah dia pingin kakak adiknya deket-deket, nggak mau jauh-jauh. Yang kakaknya ditaruhin 2 bedroom, adiknya dikasih 1 bedroom, ada. Ada juga customer yang, ya udah deh saya beli, tapi keluarganya banyak gitu ya. Saya mau tinggalnya yang praktis di 2 bedroom, yang besar. 1 bedroomnya buat family kalau datang, jadi praktis. Jadi no need untuk sewa ke hotel segala macam. Nah, ini 3 bedroom ini fantastis sekali, banyak sekali respon rata-rata ambilnya yang dual key ini 3 bedroom. Jadi kita modif dari tower yang sebelumnya, ini kita hadirkan yang tipe terbarunya, Mbak Dewi. Jadi boleh dibilang masterpiece-nya kita untuk Tower Victory yaitu dual key ini. Oke, dan dengar-dengar Ibu Yenti juga akan menunjukkan kepada pemirsa di rumah untuk ada Victory video Tower. ya, Victory Tower ya. Kita putar langsung supaya ada gambaran lebih jelas. Itu luar biasa untuk fasilitasnya. Wow, super premium sekali Bu. Ya, dan juga ada kids lounge-nya juga. Ada kids ya. lounge. Oke. Mungkin bisa diceritakan Ibu kids lounge-nya ini seperti apa untuk desainnya? Desainnya juga yang tadi ya dari Avalon Singapura, mereka akan desain sangat baik sekali. Jadi nggak hanya orang tua aja untuk manfaatin fasilitas, anak-anak pun diperhatikan. Jadi akan besar sekali, banyak permainan juga di sana. Dan tadi kalau Mbak Dewi lihat di video kami akan ada puter 850 juta, interesting sekali ya. Dengan harga 850 juta itu adalah tipe studio kami ya. Itu banyak juga excited kan, orang pikir-pikir ini ya, Bu, maunya ya? praktis. Ya betul, dan jumlah unitnya tidak banyak, eksklusif. Ya, kita hanya 1 lantai 14 unit aja Mbak Dewi. Nah, itu poin lebihnya kita. Spesifikasi juga kita menggunakan marmer. Ya, marmer, dan untuk unit-unitnya setiap unit kita udah terpasang AC. Ya, jadi ini boleh dibilang premiumnya. Premium apartemen kami yang di tower terakhir inilah. Jadi kami memberikan Tower Victory. Jadi bagi Bapak Ibu yang menyaksikan yang belum sempat memiliki unit ya, nah itu harus cepat-cepat, jangan tunda lagi karena unitnya sangat terbatas sekali. Mumpung masih harga perdana ya, jadi bisa manfaatin fasilitas ini. Dan bagi customer yang udah beli Mbak Dewi di tower misalnya sebelumnya kondominium maupun exclusive apartment,
kalau mau mengambil untuk Tor Victory, kita akan memberikan seperti ada tambahan diskon buat yang repeat buyer untuk di Tor baru. Oke. Ya, luar Dan biasa. tadi juga yang menarik ada Rafa Park ya? Riva Park. Oh, Riva Jadi Park, area oke. terbuka, Oke. satu-satunya juga di Kota Medan, Mbak Dewi ya. Oke. Jadi bisa bayangin mallnya udah besar banget, keren gitu ya. Ada Riva Park, area terbuka hijau. Jadi banyak kafe-kafe sekitar itu, Mbak. Ini foto real juga ya. Oh, wow. Bapak Ibu, ini foto real. Jadi nanti sepanjang sisi kanan kiri itu semua adalah resto-resto. Resto-resto ternama ya, dari Jakarta maupun lokal brand semua ada di sini. Jadi boleh dibilang ya one stop living lah di sini. Oke. Jadi kalau dari masyarakat misalnya Indonesia yang biasa berkunjung di Kota Medan, Pak Darmadi, ini sebagai point destination. Jadi kalau mereka datang Medan ya harus masuk mana Podomoro City Deli Medan, belanja, ya makan ya. Yang lebih pride lagi dia punya unit, dia tinggal kan. Betul. Saudaranya diajak, nggak perlu stay hotel. Jadi menarik sekali memang juga pembeli kita juga. Kalau lihat tadi kita banyak tower. Pembeli itu nggak hanya dari Sumatera, bukan hanya dari Kota Medan, Mbak Dewi, Pak Darmadi. Ini boleh dibilang dari skala nasional, dari Sabang sampai Merauke. Sabangnya itu yaitu di paling ujung itu yaitu Banda Aceh. Dari Pulau Aceh sendiri itu juga banyak pembelinya, Mbak Dewi. Yang paling ujung sekali Papua. Papua itu juga banyak. Ada juga customer membeli ya, karena lihat praktisnya. Ya. Jadi Saya pengen tanya ke Pak Darmadi. Pak Darmadi sebagai seorang pengamat senior properti, kalau melihat Riva Park, mungkin teman-teman bisa ditunjukkan Ya. Riva Park. Ini tinen-tinennya food and beverage, Ya. enak banget semuanya. Dan kebayang mungkin teman-teman bisa di Riva Park. Ini bagaimana Pak? Saya sebagai pelaku marketing selalu punya konsep bahwa ketika kita membuat sebuah produk itu akan menjadi menarik ketika produk itu memberikan nilai tambah. Betul. Ya, jadi ketika produk itu memberikan nilai tambah, produk itu tidak akan mengejar konsumen yang akan mengejar produk itu. Dan saya ngelihat dari awal dari facilities ini udah punya nilai tambah. Kemudian dari developernya Agung Podomoro juga yang akan memaintain, karena saya bilang semua properti itu akan menjadi tinggi harganya kalau dimaintain dengan baik, ya kan? Nah, itu saya ngelihat ini yang bisa mendorong market seperti begini. Nah, tadi kan Bu Yenti tadi mention, ini apartemen ini pada saat ini ketika Anda mau beli harga perdana, apartemen itu bukan hanya tanah loh. Nah, itu menarik bagi saya. Developer banyak menjual properti ketika hanya masih tanah. Kenapa? Mereka kadang-kadang tes pasar. Pikir, bisa laku nggak sih? Ada yang mau beli nggak? Kalau ini saya ngelihat nggak ngetes pasar. Karena mungkin ketika Tower Empire dibangun, ya, ini juga udah bersamaan, ikutan. betul. Nah, karena dia ngeliat ada respon yang positif dari tower ini. Nah, bagusnya lagi karena ini tower yang paling terakhir, saya sangat yakin developer sudah belajar selama tower-tower sebelumnya, demand orang apa sih, pengennya apa sih, kemudian di-refine lagi, dan akhirnya menjadi sesuatu yang produk paling terakhir. Dan sudah sold Yang out the lagi best di ya. 85%. Bukan hanya sold out, proven tower-tower yang lain. Nah, itu yang saya bilang yang akan menjadikan nilai tambah. Bahkan karena tadi ini harga perdana, by the time you beli, ya lagi nyicil kali bayar KPR, dan ketika otomatis naik. ini sudah jadi, harganya menurut Pasti Ibu naik atau gimana? Oh, meningkat itu. Nah, itu ya. Dan saya tadi bilang kok itu yang membuat akan menjadi menarik membeli apartemen dibandingkan landed. Karena apartemen selalu punya nilai komersialnya. Nah, itu bedanya dengan landed. Landed ya just landed, facility biasa. Tapi kalau nilai komersial itu akan mendatangkan traffic. Mendatangkan traffic itu artinya bisnis muter. Bisnis muter artinya duit datang. Duit datang artinya investasi Anda terjaga. Oke, jadi kalau boleh saya simpulkan, ini kalau melihat prospek dari Kota Podomoro City Deli Medan ini dua ya Pak ya, yang kayaknya bakal naik. Yang pertama adalah memang dari komersialnya, yang memang ini kawasan super blok dan juga memang satu-satunya di titik nol Kota Medan. Yang kedua adalah tadi Bapak sempat cerita di presentasi, karena memang saat ini kita semua serba inflasi, harga-harga naik, otomatis harga properti juga ikutan naik. Mbak, saya kasih tahu pengalaman saya. Saya tuh sebelumnya berkantor di satu kantor yang sebelumnya ya. Kantor tuh baru, Mbak. Kantor baru, kita masuk nih. Problemnya adalah apa? Karyawan nyari makan nggak bisa, karena kantin nggak ada, tempat makan nggak ada, karena baru. Di sini kantor orang masuk itu makanan sudah ada semua. Orang nggak usah nyari-nyari, dan itu yang saya bilang nilai tambah yang kadang-kadang tidak terpikirkan oleh tenan. Padahal developer tuh berpikir keras untuk memberikan added value supaya properti itu harganya terjaga dan bisa bertumbuh.
Dan itu semuanya sudah ada karena ini Sudah adalah ada. kawasan Sudah super ada. blok ya. Bukan dijanjikan, sudah ada. Sudah ada. Oke, Ibu Yanti mungkin bisa diceritakan juga ini kalau tadi kita lihat desain interiornya benar-benar berkelas. Ya. Ini desain interiornya tuh dari mana? Kemudian juga proyeknya seperti apa? Mungkin bisa Nah, dijelaskan. kalau Ibu. kita lihat memang kita menggandeng dari Avalon Singapura ya, yaitu which is sudah terkenal internasional mendesain biasanya hotel-hotel 5 star di luar negeri ya. Jadi kita lihat juga ya, ini juga untuk bangunan sendiri kita juga menggandeng DP Architect dari Singapura. Kalau kita lihat juga DP Architect udah banyak mahakaryanya ya. Mbak Dewi salah satu juga kita bisa lihat ada di Dubai ya, ada di Vivo Singapura juga banyak mahakaryanya yang mereka sudah bangun untuk DP Architect. Nah, yang tadi di Victory Tower yaitu untuk lounge fasilitas itu yang Avalon tadi ya yang kita sampaikan. Mereka juga memang konsepnya kita hadirkan ya sesuai tayangan tadi ya, fasilitasnya itu yaitu art deco lebih ke elegan ya, mewahnya dapet ya. Jadi nuansa dari lobby aja kelihatan udah berbeda dibandingin yang tower yang lainnya, Mbak Dewi. Oke, nah kalau mendengar cerita dari Bu Yanti Lokat, jadi kayaknya pengen membayangkan seperti apa sih desain interior untuk Kota Podomoro City Deli Medan. Untuk itu saya akan mengajak Bapak dan Ibu sekalian untuk menyaksikan ini adalah video desain oleh Avalon Collective Singapura dalam tayangan berikut ini. Hi, my name is Cedric Jacquard. I'm from Avalon Collective in Singapore. We have been invited to design Clubhouse. Our design approach for the Victory Tower is to take some inspiration from Art Deco style. Art Deco, it's a great style to start to build something sophisticated with a lot of detail and bringing layers of very exclusive and elegant. All of this will create a amazing and elegant, sophisticated first impression of the development. We have designed as well the Metropolitan Club. The Metropolitan Club is a fantastic venue. Is the place where your residents can wind down. They will be engaged with some bowling alley, some billiard table, and some darts zone. So all the space where they can really unwind after work in a very classic and elegant atmosphere. All the material, all the finishes are absolutely in line with this Art Deco style that we want the entire resident complex to be engaged with. So in the development as well, we have designed the Apollo Theater. The Apollo Theater is this residential, unique space for your residents to go and enjoy a movie. There's different step level where large sofa will welcome you with always this quality of finishes and this intention to bring the experience to your residents to the next level. Inside the development we have as well the Broadway Karaoke, a beautiful room for the venue of family and friend to relax, all in the same type of ambience, all surrounded by an Art Deco feel, but always with quality and beautiful material. Ya, tadi baru saja kita saksikan bersama video dari Avalon Collective Singapura yang merupakan desain interior untuk Kota Podomoro City Deli Medan. Dan sebelumnya saya juga ngingetin kalau tadi di awal saya juga udah memberitahukan kepada Bapak dan Ibu sekalian kalau nanti di akhir acara kita ada kuis. Nah, jadi sekarang saya akan langsung memberikan pertanyaan kuis dan nanti pemenangnya akan langsung dihubungi tim dari Kota Podomoro City Deli Medan. Pertanyaan yang pertama adalah apa nama tower terbaru dan juga terakhir yang dipasarkan oleh Podomoro City Deli Medan? Sekali lagi pertanyaannya adalah apa nama tower terbaru dan terakhir yang dipasarkan oleh Podomoro City Deli Medan? Kemudian yang kedua, sebutkan minimal 5 fasilitas yang ada di Victory Tower. Waduh, gampang banget ya kalau tadi dengar semua yang udah dijelaskan oleh Ibu Yanti Lokat, ini cuma diminta 5 fasilitas yang ada di Victory Tower. Nah, Ibu Yanti Lokat, kalau aku dengar besok mau ada acara gede ya. Betul di sekali. Podomoro City Deli Medan, mungkin bisa diceritakan? Ya, jadi nanti tanggal 10 April yaitu Minggu ya, Minggu pagi untuk pemilihan unit bisa dilakukan di Marketing Gallery Podomoro City Deli Medan, yaitu tepatnya jam 10 hingga sore hari. Nah, lanjut untuk malam hari kita undang seluruh customer yang udah beli unit Tol Victory
Nah, itu bisa ikutin acara di Regal Convention Center di Medan ya. Jadi acara garage dinner malam di serve ya, makanan enak-enak disuguhin, dan juga malam itu juga ada pembicara dari Jakarta ya, yaitu tentang teks amnesti kedua ya. Jadi Pak Justinus Prastowo kita undang ke Kota Medan untuk sebagai pembicara, dan tentunya juga ada artis hiburan juga kita suguhkan di malam harinya. Oke, jadi sekali lagi lokasinya di mana Ibu? Di Regal Convention Center, Jalan Adam Malik ya. Jadi untuk detailnya bisa langsung ke marketing galeri kami atau bisa hubungin tim marketing kami juga, bisa di WA 0813 1-nya 4 kali 3838. Saya ulangin di 0813 1-nya 4 kali 3838. Jadi bisa tinggal telepon kalau konfirmasi mau hadir, mungkin sekaligus bisa nanya informasi yang Tol Victory, langsung kita memberikan undangan untuk ikut acara malam hari. Hari Itu, Minggu besok ya Bu ya, tanggal 10 April. Nah, mungkin bisa dicatat sekali lagi hari Minggu besok tanggal 10 April. Jadi mungkin buat pemirsa yang pengen untuk melihat-lihat unit di Podomoro City Deli Medan yang tidak berada di Kota Medan, caranya gimana Ibu? Silakan, bisa langsung telepon juga bisa, atau bisa juga by Zoom ya. Misalnya mereka mau lihat juga itu bisa nanti ya, nanti bisa hubungin tim marketing kami. Oke, dan mungkin apa yang menarik yang ditawarkan di tanggal 10 April itu Bu? Nah, tentunya ini yang tadi Tol Victory, setelah masuk 50 unit pertama, itu 51 unit yang ke-51 otomatis naik harga Mbak Dewi. Nah, sekarang udah masuk hampir udah 50 unit. Jadi makanya harus cepet-cepet, yang bagi yang menyaksikan saat ini juga, itu bisa langsung telepon di nomor telepon 0813 1-nya 4 kali 3838, tinggal ditanya aja mau tipe unit yang mana ya, mau yang studio 1 bedroom atau 2 bedroom atau 3 bedroom, dan kisaran kira-kira harganya kita udah ada gambarannya. Nah, dan pemilihan unit dilakukan di hari Minggu jam 10 pagi ya. Kalau untuk total unitnya semuanya berapa ini Bu? Itu eksklusif tidak banyak Mbak Dewi ya, satu lantai tadi kan 14 unit aja. Jadi satu tower itu 370 unit aja. Luar biasa. Jadi memang itu eksklusif. Tadi kalau kita dengar pemaparan dari yang Mr. Cedric dari Avalon, itu ya the feel, the 5-star facility, like kita masuk ke hotel bintang 5 kayak seperti Pak Darmadi sampaikan kan, udah di serve, fasilitasnya enak dan nggak perlu bayar. Dan itu gratis karena selaku pemilik unit Victory Tower gitu ya. Jadi yang mana unit-unit yang lain, penghuni lain nggak bisa manfaatin fasilitas tersebut. Jadi kalau bagi customer yang udah beli pun, ya ini kesempatan yang baik juga untuk repeat buyer. Nah, repeat buyer tentunya kita juga appreciate ya, saya ulangi sekali lagi, kita akan memberikan diskon khusus tentunya bagi customer yang sudah membeli di tower sebelumnya. Itu sekali gitu Mbak Dewi. Oke, dan kemudian untuk rencana serah terima unit ini kapan Ibu? Nah, itu karena tinggal finishing aja, nggak lama kok. Nanti sekitar di Desember 2024 Mbak Dewi, kita lakukan serah terima. Ya. Oke, nah Pak Agung ada ingin ditambahkan Pak terkait mengenai Podomoro City Deli Medan Pak? Ya enggak, memang seperti yang tadi saya dengar dari Pak Saldi, dari Bu Yenti ya, karena ini adalah tower terakhir, ya stok terakhir di tempat yang di KM 0 ya. Ya, titik 0 titik 0 titik gempa ya. Paling kencang. Iya, paling kencang. Menarik ya. Kalau Jawa kan tidak. Iya. Dan pertumbuhan dari Kota Kota Medan, pertumbuhan ekonomi segala macam itu dimulai dari kawasan ini gitu. Jadi setelah yang 300-an unit ini selesai di Tower Victory, ya udah nggak punya barang lagi. Jadi memang inilah kesempatan yang mungkin tadi Pak Darmadi juga cerita, banyak orang melihat sebuah opportunity, tapi nggak banyak yang mengambil keputusan untuk ambil opportunity tersebut. Jadi saya pikir ini adalah hari yang baik buat kita semua, khususnya para pemirsa, untuk putuskan, ambil opportunity-nya, seperti kawan-kawan teman-teman yang di Medan juga yang juga sudah smart mengambil opportunity lebih awal sebelum Tower Victory ini. Betul, dan ini juga tadi Pak Darmadi juga sudah menjelaskan bahwa memang Kota Medan ini yang menarik adalah kota ketiga untuk dari sisi bisnis ya. Dari Jakarta, Surabaya, dan juga memang kita lihat memang Medan ini dekat sekali dengan Singapura. Jadi mungkin juga kalau mungkin transit sebelum menuju ke Jakarta, ke Medan dulu, mau kuliner dulu juga kayaknya rasanya bangga apabila memiliki unit yang apartemen namun juga memiliki fasilitas dengan fasilitas hotel bintang 5. Mungkin itu ya Bu ya yang interesting. Iya, kebanggaan tersendiri ya Bu ya. Satu hal lagi Mbak Dewi ya, kalau customer beli itu nggak cukup satu di Kota Medan. Ini luar biasa. Jadi customer beli itu minimal tuh 2. Betul. Maksimalnya bisa 4, bisa 5. Dan juga harganya masih terjangkau untuk saat ini. Jadi kan? biasanya dimulai dari orang tua. Orang tua dia beli kan 1 unit, dia tinggal di kondo. Anaknya 3 dibeliin 3.
Tiganya Esprit nanti di apartemen, ditinggal yang di 3 tower kami yang di atas mall ya. Ada juga dia family satu keluarga misalnya 5 bersaudara, ya kan, abangnya udah membeli, kakaknya udah membeli, nanti 3 dia ikut-ikutan, otomatis. Ya mungkin nanti mereka pinginnya ngumpul bareng ya. Betul. Jadi misalnya mau makan juga bareng di mall, kumpul juga bareng, nonton juga ada teater di mall. Jadi itu praktis sekali ya itu. Karena lagi-lagi karena harga perdana, jadi harganya masih terjangkau. Tapi nggak tahu ya kalau mungkin akhir tahun ini atau tahun depan unitnya udah nggak ada, mungkin harganya udah terbang ya. Dan kita juga pengen mendengarkan nih seperti apa testimoni dari para penghuni yang tentu saja sudah membuat keputusan untuk berinvestasi di Podomoro City Deli Medan. Untuk itu langsung saja kita saksikan dalam tayangan berikut ini. Terima kasih Dewi. Saat sekarang ini Fahmi sedang berada di salah satu fasilitas terkeren yang ada di Tribeka Condominium bersama salah satu customer setia dari Podomoro City Deli Medan yang sudah memiliki beberapa hunian di sini. Langsung saja Fahmi bakal samperin Bapak Edi Tukimin. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Fahmi boleh bergabung? Silakan. Wow. Bapak, kabarnya gimana? Fahmi sebelum nanya ngobrol-ngobrol, Fahmi mau ngucapin terima kasih sudah menjadi customer setia Podomoro City Deli Medan. Baru sekarang kami bertanya, apa kabarnya Bapak? Luar biasa. Sejak saya tinggal di sini, saya bertambah sehat dan semakin bersemangat. Pertanyaan Fahmi nih Pak, pertanyaannya ini agak lucu sih sebenarnya Pak. Fahmi mau nanya, setelah Bapak memiliki hunian di Podomoro City Deli Medan, khususnya di Tribeka Condominium ya Pak ya. Bapak lebih seringan tinggal di Podomoro atau masih lebih sering tinggal di rumah saat sekarang ini? Oh jelas, setiap hari udah tinggal di sini. Berhubung. Oke. Kenapa? Mas Fahmi berhubung. Di sini semua kebutuhan sudah ada. Dan Super Blok Podomoro City Deli Medan terletak di pusat kota. Jadi kita mau kemana-mana sudah sangat gampang. Oke. Demikian. Berarti udah lebih seringan tinggal di Podomoro karena Bapak juga merasakan konsep yang diterapkan oleh Podomoro one stop living, working and shopping itu benar-benar bisa berjalan ya Pak ya. Bapak, thank you so much Bapak. Terima kasih sudah menjadi customer setia Podomoro City Deli Medan. Mudah-mudahan keluarga makin sukses, keluarga makin sehat, terkhusus untuk Bapaknya juga semakin sukses pastinya. Oke, nah berikutnya Fahmi bakal coba sekarang menuju ke areal fasilitas yang lainnya untuk menemui customer-customer setia Podomoro City Deli Medan yang lainnya. Let's go. Halo Ko Andri. Halo. Halo, aduh mengganggu kegiatan olahraga paginya nih. Selalu olahraga pagi ya. Kalau tinggal di Podomoro, healthy lifestyle selalu tersupport. Iya. Yes. Koko, Fahmi nggak apa-apa ya ngobrol-ngobrol sedikit ya. Aman. Oke. Nah Fahmi kan dengar nih. Ini untuk seluruh viewers ya. Ko Andri ini adalah salah satu customer setia dari Podomoro City Deli Medan yang memiliki hunian bukan cuma satu saya dengar. Iya. Sudah beberapa unit. Dan konon katanya yang paling terbaru ini juga sudah booking untuk Victory. Benar. Dan Fahmi pengen tahu, yang pertama kali Koko miliki itu unit apa sih sebenarnya? Pertama kali itu saya udah membeli di Exclusive Apartment. Eksklusif. Oh berarti pertamanya nyoba-nyobanya Exclusive Apartment. Betul, dicoba dulu. Nah, Oke. ternyata saya cocok kan. Saya Cocok. lanjut beli Tribeka Condominium. Tribeka. Udah Cocok 2. lagi, Cocok lagi. Ini Victory Tower saya. Victory juga udah. Wah. Kok kalau gitu Fahmi mau ngucapin thank you so much. Makasih udah Fahmi ganggu waktu olahraganya sebentar. Thank you ya Ko ya. Dan Fahmi doain mudah-mudahan sehat selalu, semakin sukses usahanya dan mudah-mudahan unitnya nambah terus. Ya, Thank you. thank you. Nah, sesuai dengan janji Fahmi tadi, kita bakal masih bertemu lagi dengan salah satu customer. Ini adalah customernya, ini cantik sekali. Kita bakal lanjut ke fasilitas berikutnya. Let's go. Masih di seputaran fasilitas yang ada di Tribeka Condominium Podomoro City Deli Medan. Saat sekarang ini kami sedang berada di lobi termewah yang ada di Tribeka Condominium. Sekarang kami mau jumpain salah satu customer yang katanya baru saja booking Victory Tower. Let's go. Halo Ibu. Halo. Apa kabar? Ya, sehat. Kami boleh duduk sebentar Boleh, ya Bu ya? boleh. Oke. Ya. Makasih Bu. Iya, sama-sama. Apa kabarnya Ibu? Ya, sehat. Sehat selalu sehat, ya? Oke, benar. mudah-mudahan kita selalu Ya. sehat semuanya. Ya. Ibu, Fahmi mau nanya, Fahmi dengar kabar kan katanya barusan booking Victory Tower. Iya, benar. Nah, pertanyaan dari Fahmi nih, alasannya kenapa Ibu? Oh, ada 2 alasan yang melandasi saya untuk mengambil Victory Tower ini. Yep. Yang pertama adalah yang kita tahu Podomoro City Deli Medan ini berada di pusat kota yang dikelilingi oleh pusat bisnis, kantor pemerintahan, dan
perbankan Benar. dan juga stasiun Bandara Kereta Medan. Yes. Ya, di mana saya dapat menjangkaunya dalam kurang dari 5 menit. Jadi Benar. membuat saya mudah sekali. Dan kedua adalah fasilitas di Victory Tower ini sangat lengkap dan banyak Benar. sekali. Ada kolam renang dewasa, Betul. kolam renang anak, Yes. ada movie theater, Yes. karaoke, Benar. bowling, Bowling. ya, biliar, yoga, fitness center, sauna, dan ada lounge dan function room, dan ada playground dan kids corner juga. Benar. Ya, dan untuk dan jika saya mau akses ke Mall Dalipak juga sangat mudah sekali. Benar. Sehingga membuat saya nyaman dan memberikan saya kemudahan juga. Yes. Ya. Nah, mudah-mudahan memang kalau tinggal di Podomoro City Deli Medan ini namanya kan areal integrated ya, Bu ya. Iya, benar. Jadi semuanya bisa menuju langsung ke mall. Iya, gitu. benar. Dan pastinya Ibu bakal merasa tersupport seluruh kegiatan Ibu dengan tinggal di Podomoro City Iya, Deli benar Medan. sekali. Ibu, thank you so much Iya, udah oke. nemenin kami ngobrol hari ini Iya. dan udah ngasih tahu kenapa alasan Ibu memilih Podomoro City Deli Oke. Medan, khususnya Victory Tower. Iya. Oke, kita udah ngobrol langsung dan Fahmi mau mengingatin kepada seluruh customer jangan lupa untuk mengikuti rangkaian acara pilih unit untuk Victory Tower bagi siapapun customer yang sudah melakukan booking yang nanti akan dilaksanakan di tanggal 10 April 2022 di kantor marketing galeri Podomoro City Deli Medan. Dan itulah perbincangan kami bersama 3 customer setia dari Podomoro City Deli Medan dan mereka sudah menyebutkan kenapa alasan mereka investasi atau membeli unit di Podomoro City Deli Medan. Kembali ke Dewi, Jakarta. Terima kasih Fahmi. Aduh, ini lengkap banget ya laporannya ya. Kalau tadi pertama aku lihat tuh tadi dari Riva Park ya Ibu ya. Iya. Kayaknya backgroundnya tuh hijau banget ya. Kayaknya kita di Jakarta langsung kayak bisa ngerasain gimana segernya kalau mungkin pagi-pagi gitu, minggu pagi lagi jalan-jalan beli kopi di kawasan Riva Park ya Bu ya. Terus tadi yang kedua, aduh tempat gymnya keren banget Bu. Itu kayaknya hampir sama kayak tempat gym saya Bu. Dan itu ternyata di apartemen juga ya Bu ya? Di kondo, di di kondominium, kondo ya. ya. Oke. Dan itu udah ada fasilitas Lengkap. Ada gymnya. sauna ya, di kondominium juga ada sauna ya, fasilitas lengkap juga, ada poolnya juga, ada tenis court. Nah, itu berbeda lagi ya. Jadi memang setiap tower yang kami hadirkan itu boleh dibilang fasilitasnya ada yang sama, ada yang berbeda. Oke. Memang sengaja kita create supaya ada saling melengkapin gitu Mbak Dewi. Jadi kalau udah tinggal ya nggak cukup beli di sini ya, harus ada nambah lagi di sini ya. Jadi mungkin anaknya bisa stay di sini. Nah, contoh juga kalau kita bicara yang eksklusif apartemen yang di atas mall, itu jogging track terpanjang. Kalau dibandingin dengan kondominium maupun yang tower premiumnya. Kalau kita putar satu putaran ini Mbak Dewi, joggingnya, apalagi sekarang kan healthy lifestyle ya. Jadi Betul. pagi hari perlu jogging atau sore hari. Kalau putar fasilitas jogging track yang ada di eksklusif apartemen itu sama dengan 1 kilo sekali putar. Wow. Jadi kalau 5 kali putar 5 kilo, ya? itu hidup udah sehat banget. Jadi makanya ada customer yang beli di kondo, dia bilang, Bu, kalau di kondo ini ada jogging track kami hadirkan, tapi kurang panjang dibilang gitu. Saya mau yang agak lama, yaitu dia nambah lagi unit beli yang di eksklusif apartemen. Karena dibilang saya perlu sehari itu saya perlu 2 kali putaran. Nah, jadi saling melengkapi Mbak Dewi ya. Ini kayaknya no wonder untuk penghuni yang kedua yang lagi nge-gym tadi sampai punya beberapa unit di Podomoro City Deli Medan ya Bu ya. Boleh dibilang dia memiliki yang pertama eksklusif apartemen, yang kedua itu dia membeli kondominium. Nah, ketiga ini dia repeat buyer untuk yang Victory Tower. Oke. Jadi dia 3 unit dia punya semua. Karena memang fasilitasnya beda-beda dan Betul fasilitasnya sekali. semuanya adalah world class ya Bu ya. Betul, world class living, betul. Saya mau nambahkan yang Bu Yati sampaikan tadi ya, dari pembicara testimoni yang pertama ya, Pak Eri ya kalau nggak salah ya. Dia tuh beli tidak hanya untuk dirinya, tapi untuk anak-anaknya. Karena dia tahu nanti begitu anak-anaknya sudah besar, sudah menikah, nanti susah nengok cucunya gitu loh. Jadi dia taruh aja di deket-deket situ sehingga besok-besok begitu nengok cucu ya gampang, tinggal ketemu di mall, betul ya Pak Ahmadiyah, tinggal turun dari lift atau pakai fasilitas bersama yang ada di kondominium tersebut. Jadi memang ini ada terjadi perubahan gaya hidup. Tadi saya juga sempat ngobrol dengan Pak Darmadi. Jadi mereka-mereka yang tinggal di apartemen yang ada di Podomoro City Deli Medan, ini kebanyakan adalah mereka-mereka yang punya rumah-rumah besar di pinggiran kota Medan. Mereka soalnya beberapa testimoni itu kebanyakan kalau kita ambil pilihannya karena di pusat kota. Selalu ngomongnya di pusat kota ya Pak Darmadi ya. Sehingga artinya
orang-orang ini ingin kembali ke kota, ke tempat semua aktivitas itu berada, tapi nggak mau jauh-jauh. Jadi one stop living saja. Jadi termasuk nanti naruh potensi nanti nengok cucunya pun sudah mereka siapkan. Sudah dipikirkan dari awal ya Pak ya? Kira-kira gitu. Kalau saya bisa tambahkan yang menarik yang mungkin belum kita bahas sebenarnya, kenapa sih orang punya keputusan tinggal di apartemen? Sebenarnya tinggal di apartemen salah satu keuntungannya adalah aman. Tenang gitu. Kita mau keluar negeri, kalau punya rumah kita udah wanti-wanti siapa yang jaga rumah kita, nanti kalau pulang nanti gimana. Kalau apartemen Anda kunci, Anda pergi aman. Aman itu paling penting loh, orang nyari aman tuh. Peace of mind. Yang kedua nyaman. Kalau Anda tinggal di perumahan, ya mau nggak mau tetangga lewat, tukang jualan lewat, you mesti juga pay attention. Di sini kan nggak ada, semua udah very eksklusif untuk Anda. Ya. Dan yang ketiga, khususnya produk ini yang saya lihat, saya sering kali ngelihat banyak developer bilang ini, oh kita bangun ini ya, nanti kita akan tambahkan swimming pool, nanti kita akan ini nggak ada. Udah ada wujudnya ya Pak. Anda tinggal bayar DP aja, Anda sudah punya hak. Dan beli apartemen tuh menariknya, Anda beli apartemennya size-nya mungkin 60 meter persegi, tapi Anda punya fasilitas berapa hektar? 5-star facility ya. Berapa hektar in total? Gede 5,2 hektar. 5,2 hektar. Anda beli 60 meter persegi, Anda punya fasilitas 5,2 hektar. Betul. Then you are smart. Jogging track ada, bowling ada, lapangan tenis ada. Swimming poolnya juga banyak sekali ya. Tiap tower ada Mbak Dewi. Gymnya juga keren banget tadi. Mesin-mesinnya luar biasa. Ya, betul. Saya nambahkan sedikit dari Pak Darmadi pernyataan tadi. Kalau tinggal di apartemen, mau keluar negeri sebulan pun ya tinggal aja gitu. Ya. Tenang ya Pak ya. Tenang ya. Terus satu lagi nih, sebentar lagi kita Lebaran. Nggak punya pembantu Pak. Betul, itu bikin pusing. Benar. Jadi kalau nggak punya pembantu, udah cuman ngurusin apartemen segitu aja, lebih simpel ya. Kemudian biasanya karena libur panjang pada saat Lebaran, ya pergi aja jalan-jalan daripada mikirin rumah yang ngurusin sendiri segala macam. Nah jadi memang banyak sekali orang-orang yang hidupnya mulai berpikir lebih simple, gaya hidup modern. Sekarang memilih kembali untuk tinggal di apartemen yang dengan fasilitas lengkap. Dan mungkin juga lebih Lebaran pun semua fasilitas itu tetap ada. Bukan ikutan Lebaran. Iya, bisa dipakai. Yang penting ada untuk dimakan ya Pak. Restoran tetap buka, fitness center tetap buka. Jadi sebenarnya ya Anda luar biasa nih. Beda dengan orang yang tinggal di perumahan, mereka akan bingung gitu. Was-was siapa yang masakin saya? Bukan gitu, tukang sayurnya nggak lewat Pak. Tukang sayurnya nggak lewat, benar. Oke. Nah sekarang kesempatan bagi Bapak dan Ibu sekalian di rumah yang ingin bertanya bisa langsung menanyakan, bisa bertanya melalui kolom chat. Dan ini nampaknya juga sudah ada pertanyaan yang masuk melalui sambungan virtual Zoom, akan saya bacakan satu persatu. Yang pertama ke Pak Darmadi dari Bapak Ratmansyah. Bagaimana prospek investasi pada sektor properti khususnya di area Kota Medan di tengah momentum suku bunga rendah? Dan mengingat sejak pandemi pemerintah terus menurunkan suku bunga acuan Bank Indonesia. Wah ini mungkin tadi udah sedikit diulas ya Pak ya, silakan Pak dijawab. Ini kan seperti yang saya tadi katakan, ini sebenarnya sebagai sebuah tren, ya kan? Sebuah tren, apakah tren itu penting atau nggak penting? Tergantung siapa yang mengambil tindakan, ya kan? Anda tahu hari ini mau hujan, tapi Anda nggak siapin payung, berarti nggak ada guna juga gitu informasi ini. Jadi menurut saya ketika kita udah lihat pemerintah begitu mendorong supaya bisnis berputar dan properti ini dari proses blooming ke booming ya, dari mulai mau bergerak sampai optimum, sebenarnya ini adalah waktu yang tepat. Dan kalau membeli properti, yang salah satu lagi yang paling penting, properti itu limited. Nah ini tower ini kan tower terakhir, limited gitu kan ya, sudah proven. Kenapa saya tahu? Karena tower-tower sebelumnya sudah penjualannya sudah hampir habis gitu ya. Jadi make sure barangnya limited. Nah ketika Anda memilih barang limited, harga itu akan bergerak naik. Nah itulah yang saya bilang, I think this is the right time. Harganya perdana ya, fasilitas bunga bank juga sangat menarik sekali, bunganya tidak tinggi. Dan ini kesempatannya Anda bisa dapatkan di April tanggal 10 nanti ya. Betul. Dan kalau untuk banknya bisa dipilih Mbak Dewi, ada 5 bank yang kita kerjasama ya. Jadi ada Bank Permata, CIMB Niaga, Maybank, UOB maupun BNI. Jadi tentunya juga suku bunga menarik sekali ya. Jadi kalau kita lihat memang menawarkan boleh dibilang bisa 3%-an, which is sangat relatif mula dibanding kalau kita lihat flashback berapa tahun ke belakang ya. Jadi ini suku bunga memang titik yang terendah kalau kita lihat saat ini. Oke, mungkin ada lagi pertanyaan yang bisa ditanyakan?
ke Bu Yenti dari Siska, bagaimana minat masyarakat Kota Medan terhadap hunian apartemen? Apa saja nilai tambah yang dimiliki Victory Tower sebagai hunian dan investasi? Tadi mungkin sedikit sudah diulas, mungkin bisa ditambahkan Ibu Victory Tower ini. Iya, terima kasih Bu Siska atas pertanyaannya. Jadi ini adalah momentum saat yang tepat ya, karena ini Victory baru kita buka dan masih harga perdana. Seperti Pak Agung, Pak Darmadi jelasin tadi, itu kalau perdana itu apalagi di titik 0 Kota Medan ya, dengan fasilitas yang tadi saya sampaikan, yaitu ada 5-star facility, ada bowling, ada movie theater, karaoke room, ada swimming pool, dan masih banyak lagi. Saat ini ya sangat tepat sekali ya. Mumpung kalau di ini tinggal pilih cara bayar aja, mau via bank juga bisa, ataupun kontan bertahap di developer juga kita terima ya. Tapi apabila misalnya customer punya spend uang yang sangat lebih taruh di bank untuk suku bunga saat ini yang cenderung rendah, beli aja langsung cash ke developer. Kita juga memberikan diskon spesial bagi yang melakukan pembayaran cash tunai. Untuk misalnya, saya mau tunai deh 7 hari, saya mau tunai 1 hari, ayo silakan ya. Ada promo tambahan duit nganggur Mbak Dewi ya. Jadi kalau duit kalau Betul. nganggur taruh di bank juga kita lihat suku bunga deposito juga cenderung turun. Ya kita memberikan diskon yang fantastis untuk cara bayar cash. Ya itu jadi Mbak Siska. Jadi itu saat yang tepat sebenarnya ya dengan fasilitas yang kami hadirkan, dan ini adalah tower terakhir yang terbaik. Nah setelah itu ada uang pun nggak bisa beli lagi pada Madi ya, udah nggak ada di lahan 5,2 hektar. Tadi Pak Agung udah sampaikan udah komplit, kita udah satu kawasan, office ada, mall ada, 7 tower residensial ya, dan di area Putri Hijau dan sekitarnya Mbak Dewi kita perlu sampaikan tidak ada lahan lagi di daerah titik prime, titik kota 0 ya, titik 0 Kota Medan ini sudah nggak ada lahan lagi. Jadi lahannya udah nggak ada, sudah harganya juga udah terbang. Sudah nggak ada. Jadi kalau mau bilang mau ada mungkin agak jauh ya. Dari Kota Medan mungkin take about 1 jam atau 2 jam gitu ya. Kalau kita bicara Kota Medan, titik 0-nya Kota Medan udah nggak ada. Ya memang pas banget, memang Agung Podomoro sangat jitu ya, di awal udah melihat ini peluang ini. Lokasi titik 0 Kota Medan dengan besar 5,2 hektar. Sudah nggak ada Mbak Dewi. Jadi ini the last chance ya. Kalau belum sempat memiliki unit, ya ini saat yang tepat ya. Jadi booking fee hanya 10 juta aja Mbak Siska. Oke, ya, semoga menjawab pertanyaannya. Betul, dan ditunggu besok hari Minggu. Di hari Minggu. Sebagai penutup Pak Agung silahkan berikan closing statement. Ini Tower Victory adalah closure, penutup dari pengembangan Agung Podomoro Land di Super Block Podomoro City, Deli Medan. Makanya kalau yang namanya closure, penutup, itu pasti kita berikan yang terbaik. Karena kita pengen juga memberikan kepada masyarakat Medan, Kota Medan itu adalah produk yang terbaik. Itu yang pertama. Kedua, produknya limited. Saya ulang lagi statement dari Pak Darmadi. Setelah 300 unit dari Tower Victory ini habis, developer udah nggak punya barang. Kalau di situ baru ngambil keputusan, harganya sudah harga secondary. Harus beli ke pemilik yang biasanya kalau pemilik ngasih harganya suka-suka gitu. Nah ini harganya masih perdana. Terus kemudian ketiga, ini titik 0 Kota Medan. Ibaratnya di Jakarta, ini Jalan Sudirman. Ya, Jalan Sudirman, betul sekali. Jadi bisa bayangkan Anda punya apartemen di Jakarta, di Jalan Sudirman, taruhlah harganya 1 miliar. Anda beli nggak? Anda pasti beli. Karena harganya, tanahnya aja mentahnya udah berapa. Ya, jadi artinya titik 0 sebuah kota bisnis, salah satu yang terbesar di Indonesia, yaitu Kota Medan. Jadi saya pikir ini adalah satu-satunya kesempatan terbaik untuk memiliki investasi properti terbaik di Kota Medan. Ya, nanti tanggal 10 akan ada acara di Regal. Ya, jadi ambil keputusan di sana. Itu aja Mbak. Oke, Pak Darmadi silakan. Kalau saya simple ya, kalau saya ngelihat ini berada di titik 0, berarti properti di sini adalah price leader. Artinya kalau harga bergerak, mereka duluan bergerak. Mau naik turun, mereka adalah price leader. Jadi mereka menentukan ke arah mana itu pasar. Dan kalau Anda berada memiliki properti di daerah sini, berarti Anda ini termasuk yang paling pengontrol pasar. Mau naik, mau turun, mereka yang menentukan. Yang kedua, yang paling menarik adalah yang saya tadi katakan, jangan lupa nih, inflasi lagi bergerak. Ketika inflasi bergerak, orang akan pegang barang, ya kan? Dan make sure Anda pegang barang yang tepat. Makanya closing statement saya adalah, ya, jangan tunggu beli properti, ya. Beli properti, tunggu. Begitu selesai, harganya sudah lari. Saya rasa itu aja. Oke, terima kasih Pak Darmadi. Terakhir, Ibu Yanti Lokat, silakan. Ya, mungkin bagi Bapak Ibu menyaksikan, mau lebih detail untuk informasi unit, bisa hubungin tim kami, yaitu di 0813
satunya 4 kali 3838, atau bisa langsung ke marketing galeri ya Mbak Dewi, lebih afdol, lebih jelas nanti dijelasin, dan supaya ada gambaran ya tipe unit yang gambaran harganya, dan bisa juga sekaligus ambil undangan untuk hadirin acara di Regali tanggal 10 April ini. Oke, terima kasih Bu Yanti Lokat. Dan sebagai penutup, saya akan kembali mengulang pertanyaan bagi Bapak dan Ibu sekalian, masyarakat luas yang menyaksikan tayangan ini baik melalui sosial media dari Agung Podomoro Land maupun juga dari Tribun Medan ataupun juga dari Podomoro City Daily Medan. Saya ulang pertanyaannya adalah, apa nama tower terbaru dan terakhir yang dipasarkan oleh Podomoro City Daily Medan? Itu untuk pertanyaan yang pertama. Kemudian pertanyaan yang kedua adalah, sebutkan minimal 5 fasilitas yang ada di Victory Tower. Dan langsung saja, mungkin yang mau menjawab silahkan langsung saja ketik di kolom komen, dan nanti untuk siapa saja pemenangnya nanti akan langsung dihubungi tim dari Podomoro City Daily Medan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada ketiga orang pembicara kita, Bapak Agung Wirajaya, Marketing Director dari Agung Podomoro Land, kemudian Bapak Darmadi Darmawangsa, Presiden Director dari Era Indonesia, dan Ibu Yanti Lokat selaku Marketing Podomoro City Daily Medan. Terima kasih Bapak dan Ibu atas perbincangannya, dan semoga perbincangan kita kali ini bisa memberikan insight kepada Bapak dan Ibu sekalian, masyarakat luas, mengenai seperti apa tren properti di Indonesia, dan khususnya buat Anda yang ingin berinvestasi di Podomoro City Daily Medan, sebuah kawasan super blok yang memang kawasannya sangat prestisius sekali, berada di jantung kota Medan. Untuk itu, saya Dewi Kumala dari Soho Podomoro City Jakarta mohon pamit undur diri dan sampai jumpa. Welcome to Medan. Medan is the third largest city in Indonesia, behind Jakarta and Surabaya. Agung Podomoro Land, presenting Podomoro City Daily Medan, inspired by Podomoro City Jakarta. This mega project has an integrated development on 5.2 hectares of land, consisting of condominiums, apartments, an office tower, a luxurious shopping mall, and a hotel. The most spectacular superblock in Medan, Podomoro City Daily Medan.